pilihan itu juga harus kita siapkan, yaitu apa? Surat suara dan formulir untuk penghitungan suara di TPS maupun rekapitulasi berjenjang sampai tingkat nasional. Kemudian apa namanya? Untuk kegiatan pemungutan suara ini berarti kan kaitannya dengan logistik pemilu, Mas. Apa namanya? Penyediaan sarana untuk ekspresi pilihan tadi dan juga mendokumentasikan itu. Karena sistem kita ini sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka, maka kemudian instrumen atau sarana untuk memilih dan juga untuk mendokumentasikan itu termasuk rumit. Mengapa? Karena tidak hanya yang ditampilkan peserta pemilu, misalkan partai politik, tapi juga di dalamnya ada nama-nama calon. Karena sistem pemilu kita sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka. Oleh karena itu, berdasarkan dapil daerah pemilihan mulai presiden, DPR RI, DPD, DPD provinsi kabupaten kota, berdasarkan pengalaman 2019 kemarin, KPU itu mengelola 2.593 dapil. Itu artinya desain surat suaranya sebanyak itu ragamnya. Maka dari situ misalkan dianggap potensi, Mas, ya namanya cetak mencetak mendesain itu sangat mungkin salah tulis dapil, salah tulis nama, kemudian nama yang lima kata dengan satu kata itu kan pasti beda. Kalau satu kata misalkan itu hanya satu kata, kemungkinan fontnya bisa besar. Tapi kalau nama orang itu tiga kata bisa jadi kecil. Itu aja bisa jadi protes, Mas. Gara-gara kenapa nama saya ditulis hurufnya kecil-kecil? Kenapa nama saya yang lain bisa besar? Itu diantaranya ya. Oleh karena itu, ya, tata kelola KPU konsentrasinya ketiga hal tadi itu. Peserta pemilu dan calon, dua pemilih, yang ketiga adalah kegiatan pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi. Nah ini terkait dengan nanti jam 10 ya, Mas Hasim harus ke Bawaslu. Ini kan yang Dakdikduk ini kan bukan hanya partai-partai yang punya kursi ya Pak Hasto ya, karena juga harus ikut di dalam proses verifikasi parpol meskipun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya administratif. Tapi banyak pertanyaan juga yang muncul gini, di dalam desain verifikasi dan verifikasi parpol ini, apa sih yang membedakan antara verifikasi untuk parpol lama yang punya kursi dan tidak? Atau partai baru yang baru mendaftar. Kemudian apakah ada kemungkinan partai-partai yang punya kursi ini nggak lolos sebagai peserta pemilu? Ini tanya ini Mas, karena pasti banyak nanya ini, jangan-jangan nanti ada kemungkinan itu. Nah di dalam desain kebijakan penyelenggaraan pemilu untuk 2024 ini seperti apa? Jadi ada putusan dalam kegiatan pendaftaran partai politik ini KPU berdasarkan pada dua hal ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, terutama bab yang mengatur tentang pendaftaran partai politik. Kemudian yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 tahun 2020. Nah di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu kira-kira konstruksi hukumnya kira-kira begini Mas Merasin. Ada tiga kategori partai. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang memiliki kursi di DPR atau lolos parliamentary threshold. Yang kedua, partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT, nggak punya kursi di DPR RI. Yang ketiga adalah partai baru. Jadi konstruksinya itu ada tiga kategorisasi partai. Nah, terhadap tiga kategorisasi partai itu, Mahkamah Konstitusi juga memberikan arahan tentang bagaimana perlakuannya. Yang pertama, untuk partai politik yang kategori 1, partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT, itu menurut Mahkamah Konstitusi adalah wajib mendaftar. Kalau pengen jadi peserta pemilu 2024, kemudian dilakukan verifikasi hanya sebatas verifikasi administrasi. Mengapa sampai itu saja, tidak sampai faktual? Karena secara faktual kan sudah terbukti punya kursi di DPR itu sebagai verifikasi faktual yang nyata itu ya. Kemudian yang kedua, terhadap partai politik kategori 2 dan kategori 3 yaitu partai pemilu 2019 yang tidak lolos PT dan partai baru juga wajib mendaftar verifikasi administrasi. Kalau memenuhi syarat administrasi dilanjutkan dengan verifikasi faktual. Nah, titik krusialnya begini, yang sering kemudian KPU dituduh oleh
beberapa pihak bahwa seolah-olah kemudian KPU melindungi dalam tanda kutip ya partai yang ada di Senayan itu soal keanggotaan partai. Jadi di dalam syarat menjadi peserta pemilu adalah satu punya kepengurusan pusat berdasarkan SK Menkumham, punya kepengurusan partai politik di semua provinsi. Nah ini pertanyaan, ada daerah-daerah otonomi baru gimana? Dalam pandangan KPU di Undang-Undang 7 2017 dapilnya masih tetap, provinsinya masih tetap itu. Kalau masih tetap itu kita menggunakan ketentuan 34 provinsi. Kemudian punya kepengurusan di tingkat kabupaten kota di 34 provinsi tadi itu minimal 75% jumlah kabupaten kota. Kemudian masing-masing kabupaten kota di dalam 75% tadi punya kepengurusan tingkat kecamatan minimal 50% kecamatan. Kemudian di kabupaten kota yang 75% tadi itu di setiap provinsi punya anggota minimal 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Kemudian di Undang-Undang Nomor 7 disebutkan menyerahkan surat pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana yang saya sampaikan itu. Ada lagi punya kantor tetap ya di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, menyerahkan secara lengkap. Jadi tanggal 1 sampai 14 Agustus kemarin itu kategorisasi ketika mendaftar di KPU itu lengkap, itu aja. Belum sampai kepada sah atau benar atau sah itu belum sampai ke sana. Lengkap itu saja. Nah, kalau yang nanti siang KPU akan disidang oleh di Bawaslu karena atas permohonan 4 partai politik ya, itu partai politik yang masuk kategori tidak lengkap tadi itu. Bagi kami sih argumentasinya sebenarnya gampang secara logis. Kalau ada partai ngadu ke Bawaslu, itu kan sebenarnya pengakuan secara nyata bahwa dirinya nggak lengkap. Kalau dia lengkap kan pasti nggak ngadu ke Bawaslu. Nah pertanyaan nanti Bawaslu logis nggak dalam memeriksanya? Kira gitu aja. Kalau dia lengkap pasti nggak ke Bawaslu. Kalau dia nggak lengkap, kalau nggak lengkap kan ngadu ke Bawaslu ya. Sebenarnya kan Bawaslu sudah tahu bahwa ada pengakuan bahwa dirinya nggak lengkap. Nah kalau dibuka pintu untuk mendaftar ulang atau menyerahkan ulang kan pertanyaannya nilai keadilannya di mana terhadap partai-partai yang dapat melengkapi dalam durasi waktu yang telah ditentukan itu. Kalau misalkan kita nggak bisa pakai sipol misalkan, faktanya ada 4 dari 75 partai politik berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian meminta akun sipol dan diberikan akun sipol ada 43 partai. Dari 43 partai itu yang mendaftar ada 40. Nah dari 40 itu yang dokumennya lengkap 24. Artinya 16 partai nggak lengkap. Kalau didalilkan seperti yang tadi saya sampaikan, pertanyaannya kenapa yang 24 bisa, dia nggak bisa. Itu dari segi dari ini ya. Persoalannya kan mampu atau tidak mampu. Nah ini yang apa namanya situasinya seperti itu Mas Hasim. Tapi kalau bocorannya Mas Hasim ini partai-partai yang punya kursi ini juga kemungkinan bisa tidak lolos atau seperti apa? Loh, yang namanya mendaftar itu kan kategorisasinya nanti ada verifikasi administrasi Mas, khusus yang Senayan ya. Verifikasi administrasi itu kan hasilnya MS atau TMS, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jadi peluangnya ya dua itu kan, MS atau TMS. Ini Pak Hasto ini bukannya bikin Mas Hasto. Dua juga ini. Teman-teman saya yang lain. Pak Sekjen Pan juga enggak ya, memang aturannya begitu. Nah, yang krusial supaya tadi ya menghilangkan tuduhan bahwa KPU ini dalam tanda kutip belain partai di Senayan itu terutama di dalam SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, sebagai alat bantunya KPU itu ada yang namanya analisis kegandaan anggota. Analisis kegandaan anggota itu diskusi awalnya begini. Kalau misalkan 3 kategori partai tadi Mas, ada nama Hasim yang sama, Hasim Asyari, NIK-nya sama, itu kemungkinan pertama kan udah deh delete semua, dianggap TMS semua. Kalau menurut pandangan KPU nggak adil. Karena apa? Menjadi anggota partai politik adalah hak konstitusional warga negara. Jadi nggak bisa buru-buru KPU men-TMS kan, harus ditanyain dulu. Nah, kalau mau ditanyain itu forumnya kan verifikasi faktual. Padahal partai-partai Senayan nggak kena verifikasi faktual. Maka kemudian supaya adil, di tengah-tengah verifikasi administrasi, dalam hal ada kegandaan anggota dengan partai Senayan, maka KPU membuat mekanisme yang namanya klarifikasi faktual. Bentuknya apa? Yang pertama begini.
semua dokumen persyaratan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen yang mendeklar bahwa semua dokumen dan data yang kami serahkan adalah benar. Kemudian apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan itu tidak benar, nah baru dapat ada perlakuannya. Nah ini apa? Secara hukum azasnya kan begini, barang siapa mendalilkan maka dia harus membuktikan. Ketika Ketua Umum dan Sekjen mendalilkan semua data, semua dokumen adalah benar, berarti kan beban pembuktian di partai itu. Nah, kalau misalkan muncul nama Hasyim Asy'ari 3 kali dengan NIK yang sama di 3 partai yang kategorinya 3 tadi itu, maka masing-masing harus punya kewajiban atau beban pembuktiannya. Bentuknya apa? Surat pernyataan. Surat pernyataan siapa yang tanda tangan? Ya Hasyim Asy'ari, untuk menunjukkan bahwa Hasyim Asy'ari sebagai warga negara punya hak konstitusional, nggak bisa semena-mena lalu di TMS-kan. Lalu kalau di antara 3 itu bisa menunjukkan surat pernyataan Hasyim Asy'ari, maka dia dinyatakan MS. 2 partai yang lain Hasyim Asy'ari dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tapi kalau kemudian ternyata 3 partai itu bisa menghadirkan surat pernyataannya Hasyim Asy'ari semua, ini pasti ada satu yang benar kan? Maka kemudian KPU menempuh secara sistem, KPU mengirimkan data itu kepada KPU kabupaten mana di mana Hasyim Asy'ari berdomisili sesuai KTP. Nanti kita tugaskan KPU untuk menemui Hasyim Asy'ari itu bahwa Anda sebenarnya anggota partai apa enggak sih? Kalau anggota partai apa? Karena sangat mungkin dan potensial terjadi, dan faktanya dalam verifikasi administrasi temuan-temuan tentang kegandaan anggota itu terjadi. Itu salah satu cara KPU untuk menjaga bahwa perlakuan adil terhadap calon peserta pemilu, baik yang di Senayan maupun yang tidak di Senayan, itu perlakuannya relatif setara. Kira-kira gitu. Ini menarik ya. Saya kira masih ada mekanisme klarifikasi. Kalau yang untuk partai yang baru dan partai yang tidak punya kursi itu kan langsung verifikasi. Dan klarifikasi ini apakah nanti ada semacam diberi kesempatan untuk memperbaiki datanya ataukah seperti apa? Iya, jadi kegiatan pendaftaran partai politik khusus untuk yang tanggal 1 sampai 14 Agustus pendaftaran, itu kesempatan kalau ada yang kurang-kurang ya batasnya 14 Agustus sampai jam 23.59. Setelah itu sipol akunnya ditutup, pintu-pintu pendaftaran di KPU ditutup. Kemudian yang dilanjutkan dengan verifikasi administrasi hanya partai politik yang dokumennya lengkap sebagaimana ditentukan undang-undang tadi itu. Nah, untuk yang kegiatan verifikasi administrasi ada masa perbaikannya. Jadi sekarang ini hasil verifikasi itu kategorinya 2, memenuhi syarat dan BMS, belum memenuhi syarat. Bagi yang belum memenuhi syarat nanti diberikan kesempatan untuk perbaikan. Setelah itu ada masa perbaikan, akun-akun sipol dibuka kembali untuk mengoreksi bagi partai politik anggota-anggotanya atau dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Kemudian ada fungsi untuk mengedit, ada fungsi untuk mengupload, untuk mengisi ulang dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Setelah itu dilakukan verifikasi ulang khusus bagi perbaikannya saja. Jadi tidak semua diulangi lagi, enggak, hanya perbaikannya saja. Itu pun nanti terjadi atau diberikan ruang untuk kegiatan verifikasi faktual bagi partai politik yang mengikuti verifikasi faktual. Jadi masih ada kesempatan untuk perbaikan. Makanya istilahnya kalau yang sekarang ini Mas Hasyim, MS dan BMS. Nanti setelah masa perbaikan kategorinya MS dan TMS. Kira-kira begitu. Ya, tepuk tangan untuk Pak Ketua KPU kita. Saya sambil loncat-loncat nanti pertanyaannya ke Pak Hasto juga. Ini untuk partai ini Pak. Ini yang paling banyak ditanya ini kan kesiapan partai ini kira-kira pemilu 2024 ini kan hampir sama persis ya dengan pengalaman pemilu 2019 dan juga membutuhkan banyak persiapan. Nah kira-kira kesiapan partai ini di dalam memasuki tahapan-tahapan pemilu, khususnya kalau saat ini kan nanti paling pada tahapan yang sifatnya masih proses pendaftaran, kemudian juga nanti akan mulai secara bertahap akan menyiapkan beberapa
tahapan penting seperti misalnya pencalonan anggota legislatif, kemudian untuk DPR dan DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan juga mungkin mekanisme seleksi calon-calon dan lain sebagainya. Dan juga nanti yang tidak kalah penting, saya kira banyak orang bertanya ini kesiapan untuk antisipasi terhadap kriteria maupun pertimbangan oleh partai di dalam pencalonan calon presiden dan lain sebagainya, termasuk kemungkinan koalisinya atau gabungan dengan partai lain dan sebagainya. Mungkin Pak Hasto bisa ceritakan ini kesulitan-kesulitan, kelancaran ataukah hambatan-hambatan atau tantangan yang ada di dalam internal partai ini berkaitan dengan ini. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Nur Hasim, juga Mas Hashim, kemudian Mas Jayadi, ada juga sahabat saya, Sekjen PAN, Bung Edi Suparno, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, serta teman-teman dari partai politik dari Nasdem. Bagi PD Perjuangan, seluruh persiapan terkait dengan pemilu ini kan melalui suatu proses institusionalisasi partai politik, dan itu sudah kami lakukan cukup lama sebagai partai politik yang telah kenyang dengan asam garam politik, dengan pasang naik dan pasang turun. Kelembagaan partai ini kami tempatkan sebagai skala prioritas. Saya pribadi sebagai sekjen itu juga total, nggak bisa merangkap jabatan lain, sehingga di dalam seluruh tahapan-tahapan pemilu itu kami lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga kemarin ke KPU pun kami mendaftar yang pertama kali untuk menunjukkan kesiapan PD Perjuangan dalam mengikuti seluruh tahapan pemilu. Kemudian hari ini jam 3 kami mengadakan rapat dengan Himpunan Ahli Psikologi Indonesia terkait dengan rencana psikotes terhadap seluruh calon anggota legislatif dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan DPR RI. Jadi di dalam rekrutmen calon kami terbuka, tetapi kami juga melakukan rekrutmen secara aktif. Kami melihat peta politik di setiap daerah, misalnya berdasarkan peta sosial politik itu kami secara aktif melakukan rekrutmen. Contohnya di daerah istimewa Yogyakarta, di sana tidak hanya kekuatan nasionalis Soekarnois. Kami lihat kantor Muhammadiyah, pusat Muhammadiyah berada di Jogja, sehingga kami melakukan pemetaan politik. Kami berkomunikasi dengan teman-teman dari Muhammadiyah, apakah ada di antara mereka yang kemudian mau dicalonkan dari PD Perjuangan. Kami dulu juga bertemu misalnya dengan Kiai Haji Hasim, bertemu dengan Kiai Said Agil Siroj, dan kemudian ada representasi dari NU yang masuk ke PDI, contohnya Gus Nabil, Gus Falah, sehingga partai juga secara aktif melakukan pemetaan politik. Kami lihat tokoh-tokoh budaya, karena Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan itu memerlukan suatu simbolisasi dari tokoh untuk menjadi anggota legislatif. Kami juga melakukan pendekatan kepada purnawirawan TNI Polri, dan kemudian kepada tokoh-tokoh yang bergerak ya seperti dari mereka yang menguasai riset dan inovasi, karena partai pun harus bersekutu dengan ilmu pengetahuan. Partai harus menerapkan berbagai teknologi di dalam meningkatkan kualitas manajemen partai. Jadi dengan HIMSI, Himpunan Ahli Psikologi Indonesia ini, kita menetapkan suatu kriteria untuk mencari calon anggota legislatif yang terbaik. Sayangnya HIMSI tidak punya suatu instrumen untuk melihat apakah nanti ketika mereka terpilih ada kecenderungan untuk melakukan korupsi atau tidak. Kami hanya melakukan pendekatan-pendekatan dari komitmen terhadap value system yang dikembangkan oleh partai misalnya. Itu kami ada contoh psikotes yang kami tampilkan, aspek leadership-nya, manajemennya, kemampuan menyelesaikan masalah, semua kami uji. Kami juga ada tes tertulis, itu kami hari ini jam 3 mulai. Dan kemudian tahapan-tahapan selanjutnya kami juga persiapkan. Kami punya sekolah partai, kami sudah mengadakan 3 kali pelatihan TOT saksi, dan kemudian kami memiliki badan saksi pemilu nasional yang bersifat tetap,
dan satu-satunya partai yang punya badan saksi yang bersifat permanen. Dengan sekolah partai itulah seluruh calon-calon kami latih. Jadi kami membawa perubahan yang cukup signifikan dengan belajar dari pemilu yang lalu. Misalnya kalau dulu sekolah partai itu kami lakukan setelah dinyatakan sebagai daftar calon. Nah, kami sekarang melakukan semacam kursus politik pendahuluan sehingga kami bisa melakukan identifikasi untuk menambah data-data psikotes dengan sekolah partai yang diadakan di awal di dalam melihat kapasitas calon terhadap pemahaman ideologi Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, sistem politik kita, dan juga aspek-aspek elektoral terkait dengan strategi pemenangan pemilu dengan cara gotong royong. Jadi itu yang kami lakukan. Nah, antisipasinya tentu saja ini pemilu yang sangat kompleks, tetapi rule of the games kita kan tidak berubah. Undang-undang kita sama. Yang menjadi concern dari PDI Perjuangan sekarang melihat tekanan global itu sangat kuat yang berdampak pada perekonomian kita, pada krisis energi, pangan, subsidi dari pemerintah begitu besar 563 triliun dan kemudian tekanan-tekanan inflasi itu semakin mengganggu perekonomian kita, maka PDI Perjuangan konsisten untuk sesuai dengan tahapan pemilu. Kalau calon presiden itu didaftarkan pada bulan Oktober 2023, ya buat kami konsisten pada tahapan itu. Karena kontestasi katakanlah diumumkan sekarang atau nanti mengikuti tahapan yang ada, itu tidak akan merubah kualitas pemimpin. Karena kualitas pemimpin dari calon-calon yang muncul itu sudah dibentuk sejak kecil. Karakternya, disiplinnya, kemampuan teknokratiknya, komitmen terhadap ideologinya, arah masa depannya dalam membangun tugas pemimpin sebagai seorang desainer bagi masa depan. Itu sudah dilakukan lebih awal, sehingga buat kami konsentrasi utama sekarang adalah pemulihan masalah-masalah ekonomi ini, membantu pemerintahan Pak Jokowi agar mampu menghadapi tekanan internasional dan terjadi pergerakan ekonomi rakyat sehingga pemilu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam suasana kehidupan sosial kemasyarakatan, prestasi ekonomi yang baik sehingga tidak ada ketegangan-ketegangan yang tidak perlu yang bisa ditunggangi oleh kepentingan politik. Terhadap para masa depan kami yakin dulu 2004 dinyatakan pemilu akan berdarah-darah, semuanya aman. Kita punya kedewasaan politik, karena itulah PDI Perjuangan juga meyakini bahwa pemilu ke depan akan jauh lebih baik, apalagi KPU juga sudah punya akumulasi pengalaman proses pelembagaan KPU yang semakin baik, dan ini kemarin teruji pada saat verifikasi partai berjalan semua dengan baik, sehingga ke depan tidak akan ada risiko-risiko politik yang tidak perlu. Kalau dari sisi antisipasi terhadap politik identitas, yaitu setiap pelaksanaan pemilu yang liberal, ya isu-isu seperti itu akan digunakan. Yang penting adalah bagaimana kita membangun kesadaran tentang pentingnya membangun nation and character building, semangat persatuan dan kesatuan. Karena kalau kita pemilu itu membelah kita akan dirugikan nanti bangsa-bangsa lain yang akan mendapatkan keuntungan. Singapura, Malaysia yang akan mendapatkan keuntungan ketika ada persoalan terkait dengan pemilu di dalam negeri kita. Karena itulah PDI Perjuangan meyakini pemilu ke depan akan berjalan dengan baik, dengan aman, apalagi dengan penyelenggara pemilu yang semakin profesional. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Hasto. Kalau dari pengalaman pemilu 2019, karena ini nanti desainnya akan hampir mirip, hampir sama persis ya, dari sisi sistem, dari sisi penyelenggaraan dan lain sebagainya. Pembelajaran apa yang menurut teman-teman partai politik itu bisa digunakan sebagai katakanlah antisipasi supaya tidak terulang, dan yang sudah bagus bisa dijalankan oleh teman-teman penyelenggara. Penyelenggara ini bisa KPU, bisa Bawaslu, bisa DKPP dan yang lain. Silakan Pak Hasto mungkin. Kalau partai politik sebagai peserta pemilu kan kita tunduk pada penyelenggara pemilu. Kami menjunjung tinggi hukum, sehingga kuncinya memang terutama di penyelenggara pemilunya. Dan dari proses belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, 2009 merupakan pemilu yang begitu banyak membawa persoalan karena kapitalisasi kekuasaan politik, daftar pemilih tetap
yang bersifat ganda saat itu sangat banyak. DPT pun dijadikan sebagai alat kekuasaan. Nah, kalau kita lihat dampak dengan politik yang liberal yang harus diantisipasi, yang membawa pelaksanaan dari pemilu kita begitu kompleks. Ada dalil pemilu dari Afrika. Di Afrika sana, dalilnya sederhana, semakin kompleks pemilu, itu semakin mudah dimanipulasi. Semakin simpel pemilu, semakin sulit dimanipulasi. Proporsional terbuka, daftar terbuka, dengan peserta pemilu yang begitu banyak. Dan kemudian bersamaan dengan pemilu presiden, ini membawa suatu kompleksitas yang begitu besar. Kalau kita belajar dari pemilu kemarin, mengapa banyak KPPS yang kelelahan, yang kemudian banyak yang meninggal dunia, kita belajar dari itu. Tetapi kuncinya juga dari penyelenggara pemilu dari depan. Kami berpandangan semakin sedikit partai politik yang ikut melalui proses demokrasi, melalui penerapan parliamentary threshold dan juga verifikasi yang betul-betul objektif, ini akan semakin kondusif bagi pelaksanaan pemilu dan akan memperingan tugas dari penyelenggara pemilu. Karena itulah undang-undang mengatur sangat ketat syarat partai politik bisa ikut pemilu, dan kita berharap sebagai peserta pemilu KPU betul-betul objektif di dalam melakukan suatu verifikasi terhadap partai mana yang betul-betul bisa ikut pemilu, karena tantangan kita ke depan tidaklah mudah ditinjau dari situasi global. Coba kita lihat seperti itu. Nah ini kan kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi kita kan sekarang relatif kita nilai sedang karena Tiongkok jauh lebih hebat. Nah, yang ideal itu memang situasi tekanan global bisa ditekan, perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan bisa diantisipasi oleh sistem internasional, dan pertumbuhan kita tinggi. Nah, karena itulah dengan melihat ketidakpastian tersebut, karena pemilu legislatif bersama dengan pemilu presiden, hal yang ideal, ini hal yang ideal di dalam pelaksanaan sistem presidensial, itu kalau hanya 2 pasang calon. Kalau ada 2 pasang calon, ini akan membuat biayanya lebih murah, stabilitas akan terjaga. Tinggal bagaimana konsolidasi dari para partai. Toh kalau ada 4 pasang calon misalnya, pada putaran kedua pasti juga negosiasi. Terjadi negosiasi politik. Jadi negosiasi justru dilakukan sebelum pada bulan Oktober, sehingga arahnya kalau bagi kami yang ideal dalam menghadapi situasi global, tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi, maka 2 pasangan calon ini akan sangat baik, dan ini praktek dalam sistem presidensial dengan pemilu secara langsung, karena multi partai kita sudah sangat kompleks di situ. Dan kemudian juga pentingnya aparat penegak hukum untuk betul-betul mengawal seluruh tahapan-tahapan pemilu guna meminimalkan berbagai bentuk kecurangan-kecurangan yang terjadi. Selama penyelenggara pemilu di setiap tahapan bisa menjaga platform dengan baik, termasuk memastikan daftar pemilih tetap itu betul-betul memastikan hak konstitusional warga negara, maka ini akan menjadi sebuah proses yang memastikan berbagai risiko-risiko bisa kita kurangi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasto. Saya beralih ke Mas Hasim dulu, karena Mas Hasim jam 10 minta izin mau ke Bawaslu. Tadi disampaikan oleh Pak Hasto, saya kira sangat menarik bahwa penyelenggaraan pemilu yang simpel, kemudian yang mudah dipraktekkan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi salah satu poin penting untuk supaya pemilu itu bisa berjalan sehat, aman, tidak dimanipulasi, dan juga bisa berjalan secara demokratis. Nah, kalau belajar dari pengalaman pemilu 2019, karena Mas Hasim ini juga waktu itu menjadi anggota KPU, ini kan kesannya ini sangat rumit, kemudian banyak orang yang harus kesulitan di dalam melakukan pencoblosan karena harus menentukan pilihan dengan jumlah yang begitu besar dan banyak, suaranya besar, kemudian juga nanti penghitungannya sangat panjang dan sebagainya. Nah, dari segi tata kelola pemilunya, apakah akan ada perubahan manajemen? Katakanlah perdebatan pada hari H pelaksanaan itu, apakah
ada jeda misalnya. Karena rata-rata orang menghitung, Mas Hasto, dan juga teman-teman Bapak dan Ibu yang lain, dari beberapa studi, itu ada yang 24 jam, ada yang lebih dari 40 jam, dan lain sebagainya. Dan ini membutuhkan juga tingkat pengetahuan pelaksana ya, KPPS-nya di dalam proses untuk rekapitulasi dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira yang sedang dipersiapkan oleh teman-teman KPU seperti apa, Mas Hasim? Terima kasih Mas Indra. Jadi kalau mau menyederhanakan katakanlah ya praktek pemilu di Indonesia harus dimulai dari perubahan sistem di dalam undang-undang. Maksud saya begini, ini dianggap rumit kan karena sistem yang dianut adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Itu yang menjadikan rumit. Kalau misalkan sistem proporsional saja tanpa daftar calon terbuka, itu KPU untuk ngurusin dapilnya DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, tinggal satu template aja. Kalau kemarin 2019 ada 16 partai, kita cetak satu template dengan 16 partai, selesai. Mau dapilnya cetakannya salah nggak akan berpengaruh. Karena apa? Nggak ada nama calon di situ. Tetapi kalau kemudian daftar calon sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, ini kemudian tingkat kecermatan, tingkat kehati-hatian, konfirmasi kepada dan minta persetujuan kepada partai politik sebelum naik cetak itu adalah praktek-praktek harus dikerjakan KPU, menjamin validitas surat suara, kebenaran tulisan, ke apa namanya, valid bahasa Indonesianya apa Mas? Keakuratan tulisan itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, yang kedua soal proses pemungutan penghitungan suara di TPS. Undang-undang pemilu memang menentukan bahwa penghitungan suara di TPS harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Kalau 5 tahun yang lalu, pemilu 2019 itu pemungutan suaranya 17 April, maka kemudian karena dalam pemilu hari itu bukan hari kerja, hari kalender. Mengapa saya nyatakan hari kalender? Karena hari pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau yang diliburkan. Pertanyaannya, KPU ikut libur apa kerja? Kan kerja. Itu menunjukkan bahwa dalam pemilu hari adalah hari kalender, bukan hari kerja. Maka dengan begitu tanggal 17 April ngitung selesainya sampai dengan jam 24 malam. Nah ini yang kemudian berat situasinya dibanding pemilu 2014 karena pemilu presiden dengan pemilu DPR atau pemilu legislatif terpisah. Maka kemudian ada pihak yang mengajukan sengketa ke PUU, pengujian undang-undang atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi yang menggugat masalah ini, dan kemudian MK mengambil putusan kebijakannya kira-kira bagi penghitungan suara yang belum selesai sampai dengan berakhirnya tanggal hari pemungutan suara, katakanlah prakteknya belum selesai sampai dengan jam 24 tanggal 17 April, dapat dilanjutkan sampai dengan jam 12 siang. Nah dalam situasi itu, maka kemudian karena waktu itu agak mepet ya putusan MK-nya, KPU relatif belum bisa mengatur tentang jedanya itu ya. Misalkan ngitung Pilpres dulu, ngitung DPR, ngitung DPD itu. Nah ini nanti ke depan akan kita coba atur. Yang kedua juga pola rekrutmen KPPS-nya. Jadi temuan-temuan para peneliti, misalkan temuan dari UGM melakukan penelitian sendiri, ID melakukan penelitian sendiri, Kementerian Kesehatan melakukan penelitian sendiri, kecenderungan anggota KPPS yang wafat on the spot pada hari pemungutan dan penghitungan suara, kecenderungannya adalah usianya di atas 50 tahun. Yang kedua, semuanya komorbid. Dan komorbidnya itu kalau 3 peringkat paling atas adalah hipertensi, diabetes, dan serangan jantung. Maka kemudian itu kita jadikan pelajaran untuk rekrutmen KPPS yang pilkada COVID kemarin, Mas Nur Hasim. Mengapa tidak ada jaminan anggota KPPS sehat? Honornya segitu, fasilitas kesehatan belum tentu bisa terjangkau. Mohon maaf, akhirnya yang jalur kita tempuh untuk menyatakan bahwa dirinya sehat itu cukup membuat surat pernyataan, saya sehat, tanpa ada pemeriksaan.
honornya 550.000. Ini kemudian kita perjuangkan supaya teman-teman KPPS itu ada kenaikan honor. Karena apa? 2014 pemilu presiden dengan pemilu DPR-nya pisah waktu. Pemilu legislatif honornya 550.000. Pemilu presiden honor 550.000. Kalau digabungkan 1,1. Pemilu 2019 yang nyata-nyata 5 jenis pemilu honornya 550.000. Itu kalau dengaran orang Madura kan ongkosnya segitu kok mau minta selamat kan begitu kira-kira. Maka kemudian kita minta supaya apa? Dinaikkan 3 kali lipat. Alhamdulillah sekarang sudah diakomodir oleh Menteri Keuangan kalau nggak salah 1,2 ya. Yang kita ajukan 1,5. Yang kita minta itu begini, setidaknya angka psikologisnya masuk, Mas Nur Hasim. Kalau Mas Nur Hasim datang ke supermarket, sedang ada sale, itu kan angkanya misalkan 9,99,99. Itu angka psikologinya kan misalkan masih 900.000, belum 1 juta. Padahal itu 1 juta kurang Rp1, Mas. Akan berbeda kalau honornya itu udah 1 juta dibanding dengan 850. Itu angka psikologinya pasti berbeda. Dan kemudian gagasan yang berikutnya adalah berdasarkan pengalaman Pilkada 2020, anggota KPPS maksimal usia 50 tahun, sehat. Nah untuk sehat nanti ke depan kalau kita warga nggak punya duit misalkan, akan kita mintakan tolong kepada Pemda-Pemda. Karena sesungguhnya anggota KPPS kan warga daerah itu. Pemda memberikan jaminan kesehatan, diperiksa misalkan maksud saya bahwa ini yang petugas sehat. Yang ketiga, kami menggagas bekerja sama dengan kampus-kampus, karena kampus-kampus ini ada program yang namanya Merdeka Belajar, sehingga ini praktek-praktek magang dan segala macam menugaskan mahasiswanya menjadi anggota KPPS. Dengan begitu apa? Keuntungannya kampus bisa mendeliver mahasiswa dalam jumlah besar, karena anggota badan ad hoc kita, Mas, di dalam negeri maupun luar negeri jumlahnya itu di atas 8 juta. Dan kemudian yang kedua, bagi pemilih, bagi peserta pemilu, dapat petugas-petugas yang katakanlah fresh, kemudian well educated, dan seterusnya. Dan penugasannya nggak kemana-mana, Mas Nur Hasim. Penugasannya di kampung halamannya sendiri. Karena untuk menjadi anggota KPPS harus warga setempat berdasarkan KTP. Nah ini namanya teman-teman kampus berminat banyak. Ya. Karena Mas Hasim nanti masih ada waktu sebentar Mas ya, untuk ngasih kesempatan kepada, mohon izin Mas Jayadi, kita tuntaskan Mas Hasim dulu, karena Mas Hasim jam 10 minta izin untuk hadir di Bawaslu. Saya persilahkan dari hadirin ya, silakan. Mas Nur Hasim, sebelum diserahkan kepada forum, saya satu lagi ya. Ya, oke. Saya kira topik penting, mumpung ada Mas Hasto, ada Mas Edi, dan juga beberapa teman-teman partai politik. Soal topik antara kepesertaan pemilu dengan kegiatan pemungutan penghitungan suara. Ini kaitannya dengan pilkada. Jadi Bapak Ibu sekalian, gambarnya begini Mas Nur Hasim. Kalau coblosan pemilu itu hari Rabu 14 Februari 2024, menurut desain undang-undang 35 hari ke depan maksimal ya, sudah harus rekap nasional, sudah harus penetapan hasil pemilu nasional. Tapi ini hasil dalam arti suara. Yang kemudian 3 hari ke depan atau 3 kali 24 jam ke depan kesempatan untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi bila tidak puas atau tidak sesuai dengan hasil perhitungannya. Nah yang perlu kita pikirkan begini, ini kaitannya dengan pilkadanya itu kapan. Sementara ini di Undang-Undang Pilkada nomor 10 2016 pasal 201, pemungutan suara itu didesain November 2024. Nah, selama ini Bapak Ibu sekalian, pilkada serentak itu yang tercapai baru keserentakan coblosannya saja. Keserentakan pelantikannya belum tercapai. Padahal di Undang-Undang Pilkada ada ketentuan pelantikan itu dalam pilkada serentak dilakukan, keserentakannya adalah bersama-sama dengan pelantikan pejabat yang masa jabatannya yang paling akhir. Dan itu kayaknya susah bisa dipenuhi. Karena pilkada serentak itu kan kira-kira begini, kalau tonggaknya di tengah, bagi yang masa jabatannya sudah habis di awal, diisi penjabat, coblosannya dimundurkan. Bagi yang masih jabatannya, pilkadanya dimajukan,
kepala daerah definitifnya incumbent masih menduduki jabatan. Yang repot itu kalau incumbent nyalon pilkadanya dimajuin kalah, sementara durasi untuk jadi pilkadanya masih panjang. Nah, oleh karena itu dalam persepsi publik atau persepsi politik yang namanya pilkada 2024 itu mestinya bukan hanya coblosannya sampai dengan pelantikannya. Mari kita bayangkan kalau coblosannya November, itu untuk mencapai keserentakan pelantikan di Desember 2025 kok 24 kok agak susah. Karena mungkin orang menggugat ke MK, kemudian MK membuat putusan pemungutan suara ulang, hitung ulang, rekap ulang. Maka tercapainya keserentakan pelantikan agak berat di situ. Kami pada saat audiensi dengan Presiden berbincang-bincang soal ini. Kira-kira nanti kemungkinannya yang rasional atau paling memungkinkan, bukan the best ya Mas Hasto, Mas Edi, tapi the most possible, kita akan mengajukan supaya coblosannya September. Mengapa? Yang pertama begini. Kalau September itu kira-kira kalau pilkada kabupaten kota kan 7 hari sudah ada hasil. Ada orang menggugat ke MK. Kalau pilgub kurang lebih 14 hari gugat. Kalau ada pemungutan suara, penghitungan suara masih bisa kita kerjakan untuk mengejar pelantikan pada Desember 2024. Sehingga persepsi tentang pilkada 2024, kalau tujuan pemilu adalah mengisi atau membentuk pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, DPRD, pemerintahan daerah itu kan unsurnya adalah kepala daerah dan DPRD. DPRD sudah terbentuk, kepala daerah terbentuk di tahun yang sama, maka tujuan 5 tahunannya juga bisa tercapai. Nah, yang kedua yang harus kita ingat bahwa Presiden sekarang ini masa jabatannya itu berakhir 20 Oktober 2024. Kalau coblosan pilkadanya November 2024, kira-kira kabinet sudah terbentuk atau belum? Stabilitas nasionalnya kan juga pasti berpengaruh. Ini presiden baru belum bisa bayangan saya ya, tapi mungkin yang paling soheh mas para analis politik, Mas Jayadi, Mas Nur Hasim yang buat analisis. Tapi sebagai desainer kepemiluan, mendesain kepemiluan, bayangan saya kalau presidennya dilantik Oktober, presiden baru masih tarik-menarik bikin kabinet, ngisi Panglima TNI, ngisi Kapolri, menjaga stabilitas keamanan juga masih jadi tantangan besar. Tapi berbeda kalau coblosnya September. Presidennya masih presiden yang sekarang, pemerintahannya boleh dikatakan masih utuh ya. Walaupun hasil pemilunya sudah bisa diketahui siapa yang bakal terpilih, itu relatif dapat masuk akal karena begini, kalau coblosnya September, kira-kira salah satu pintu untuk pencalonan pilkada kan lewat partai politik, harus ada kepastian punya kursi berapa. Putusan MK hasil pemilu yang kemudian berpengaruh kepada kursi dan calon terpilih itu ada 4 gelombang, Mas. Gelombang pertama adalah daerah-daerah untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota, karena itu yang relevan. Gelombang pertama adalah daerah-daerah yang tidak ada gugatan ke MK, maka bisa segera dilakukan penetapan perolehan kursi dan calon terpilih, dan itu mayoritas. Yang kedua, artinya optimis lah kita bisa maju ke situ, Mas. Yang kedua adalah daerah-daerah yang ada gugatan ke MK dilakukan diregister tapi kemudian diputus dismissal, nggak dilanjutkan, maka segera bisa penetapan kursi dan calon terpilih. Gelombang ketiga adalah yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian sampai ujung tapi putusannya ditolak. Yang keempat itu bisa segera langsung ditetapkan kursi dan calon terpilih. Yang keempat adalah yang dikabulkan. Nah, pengalaman 2019 kemarin yang dikabulkan hanya 12 perkara. Artinya kita optimis kalau misalkan coblosannya 14 Maret, 35 hari ke depan penetapan suara, nanti setelah ada konfirmasi daerah-daerah yang tidak diregister perkara bisa penetapan kursi dan calon terpilih, maka kemudian kalau coblosannya September itu pencalonan ditarik mundur 3 bulan. Pengalaman kemarin coblosan Desember, pencalonannya bulan September. Kalau ini nanti coblosannya September, kira-kira kan Juni. Juni itu sudah ada kepastian. Partai apa dapat suara berapa, kursi berapa di DPRD mana. Itu saya kira penting, Mas Hasto. Apakah itu nanti pasti ada mekanisme perubahan undang-undang pilkada
seperti kemarin pilkada 2020 mestinya kan coblosan September jadi Desember. Mungkin nanti KPU yang akan mengajukan usulan itu hanya satu aja, mengusulkan agar pemungutan suara untuk pilkada maju jadi September 2020. Demikian tambahannya, Mas. Ya, terima kasih Pak Mas Hasim ya. Mungkin sambil dengerin 2 atau 3 pertanyaan sebelum Mas Hasim pergi dan nanti akan kita lanjutkan dan mudah-mudahan Pak Mardhani Sera bisa bergabung pukul 10.30, tapi di sini juga banyak teman-teman dari partai yang lain, nanti juga kita berikan kesempatan. Silakan Pak disampaikan nama dan dari instansi mana. Monggo. Siap langsung, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Nama Harimurti Wicaksono, jabatan Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu RI. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan Bawaslu RI tidak bisa hadir karena hari ini adalah jadwal fit and proper test untuk Bawaslu Provinsi. Kemudian saya hari ini izin mewakili Sekretaris Jenderal Bawaslu yang memerintahkan kepada saya untuk hadir. Yang terhormat Dr. Pertahanan Pak Hasto Kristianto. Saya sebutkan pertahanan karena kita satu alma mater, Pak. Saya S2 Unhan, Prodi Strategi Perang Semesta, Cohort 11. Yang saya hormati Ketua KPU, yang saya hormati moderator dan narasumber yang lain, Bapak Ibu yang berkesempatan hadir. Pertama, izinkan saya menyampaikan terkait dengan apa yang tadi tuliskan oleh Pak Hasto di dalam paparannya terkait dengan kapitalisasi kekuasaan politik. Kemudian saya quote juga setelah terpilih korupsi. Nah, korupsi dalam peraturan Menteri Pertahanan tentang pedoman strategis pertahanan militer itu adalah merupakan ancaman non-militer yang menurut KPK dengan banyaknya ditangkap OTT kepala daerah maupun OTT yang lain itu dilakukan atau disebabkan karena money politik. Nah, terkait dengan money politik, punya kewenangan untuk mencegah money politik sebagaimana disebutkan dalam pasal 93 Undang-Undang 7 tahun 2017 memiliki kewenangan untuk menindak money politik, baik itu penindakan administratif untuk pilkada apabila money politik dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, maupun penindakan pidana. Oleh karena itu, mohon izin juga menyampaikan promosi, Pak. Saya sedang menulis buku tentang Bawaslu adalah mungkin bisa dipersingkat. Baik. Yang pertama, untuk pencegahan money politik, Bawaslu sedang menyusun kerjasama dengan Baharkam Mabes Polri. Karena Baharkam Mabes Polri punya direktur yang di situ kan enggak dalam bahwa itu memberikan informasi awal dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Sehingga apabila ini dilakukan secara masif, maka pencegahan money politik itu akan bisa lebih ditekan. Karena saya yakin bahwa peserta pemilu itu tidak akan bersaing secara vulgar terhadap money politik. Itu yang pertama. Mungkin dipersingkat, Pak. Baik. Yang lain ada. Siap. Yang kedua, terkait dengan akurasi daftar pemilih. Saya sudah menyampaikan abstrak, Pak Ketua, untuk call for paper KPU
terkait dengan pemenuhan hak pilih dengan melakukan integrasi antara sistem informasi administrasi kependudukan dengan sistem informasi daftar pemilih. Itu sesuai dengan perintah Undang-Undang Pasal 218 Undang-Undang 7 bahwa KPU dapat melakukan integrasi daftar pemilih dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga terkait dengan tanggal penyelenggaraan pilkada. Kalau dari perspektif pertahanan negara itu adalah ancaman legislasi yang dapat mengganggu kedaulatan negara ini. Saya kira tiga hal itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wicaksono dari bagian sengketa Bawaslu RI. Mungkin ada satu lagi yang sebelah kanan yang perempuan, nanti selanjutnya disimpan untuk selanjutnya Pak, nggak apa-apa. Karena Pak Hasim akan ada sidang. Jadi silakan Bu disampaikan nama dan dari mana. Tes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuni Puspitasari, perwakilan DPP Partai Gerindra, menjabat sebagai Wasekjen DPP Partai Gerindra. Mohon izin, Sekjen kami ada kepentingan di luar kota sehingga tidak bisa hadir. Apresiasi sekali Bapak Ketua KPU bahwa tadi disampaikan mulai dari perhatian secara khusus di 2024 tentang yang paling penting pengalaman terdahulu nyawa petugas KPPS. Apresiasi betul Bapak diperhatikan karena 2019 sekitar 890-an lebih yang meninggal dan yang sakit mencapai 5.000 lebih, ada di 4 provinsi kalau tidak salah. Kedua, apresiasi juga gaji petugas, betul Bapak. Kesejahteraan lebih penting dari segala hal. Bagaimana mereka berjuang sudah berdarah-darah selama beberapa hari untuk memperjuangkan di pemungutan suara. Pertanyaannya ada 3 Pak. Yang pertama adalah akurasi DPT yang menjadi penyakit 5 tahunan. Jadi kami mohon untuk Bapak bagaimana cara mengantisipasi akurasi DPT yang menjadi penyakit 5 tahunan tersebut tidak terjadi di tahun 2024. Satu. Kedua Bapak, seperti pemilu yang terdahulu, perhitungan mekanisme perhitungan suara itu dari TPS langsung ke PPK. Sepertinya dari pengalaman yang di lapangan terjadi banyak kecurangan kalau dilangsungkan dari TPS ke PPK tanpa melalui PPS. Mohon dikaji ulang untuk bisa tahun 2024 nanti berdasarkan data-data terdahulu, kalau bisa dirubah alangkah baiknya dari TPS, PPS ke PPK. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak, memang kecurangan pemilu itu banyak sekali terjadi. Ada memang yang sudah menaungi di MK. Tetapi banyak sekali partai-partai politik yang melaporkan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sudah disiapkan dalam satu mobil box atau ribuan mobil box, lapor ke MK tapi kandas. Seperti itu. Jadi mohon untuk bisa diperhatikan lagi. Memang ada undang-undangnya, ada aturannya, dan ada naungannya, yaitu Mahkamah Konstitusi. Tetapi mohon untuk dikawal bagaimana itu memang sudah terbukti banyak permasalahan dan sengketa. Memang untuk bisa kita angkat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kemudian tambahan Pak izin. Akurasi keterwakilan perempuan 30%. Kebetulan saya juga nyalek sebagai DPR RI di dua periode. Tetap 30% diangkat, syukur bagi bagaimana ada aturan perempuan dinomorsatukan, memang itu kebijakan partai. Tetapi bagaimana kalau dukungan 30% perempuan itu dinomor urut satukan semuanya. Terlepas itu dari memang kebijakan partai. Itu saja yang kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Silakan Mas Hasim, nanti setelah Mas Hasim saya akan lanjut
bincang dengan Mas Jayadi Hanan. Ada banyak pertanyaan juga yang nanti bisa kita minta jawabannya dari Mas Jayadi Hanan. Paling tidak berkaitan dengan yang Mas Hasyim tadi dari Gerindra tentang akurasi data DPT, Pak Wicaksono juga menyoroti tentang itu. Kemudian mekanisme penghitungan yang langsung dari TPS ke PPK tanpa melalui dari TPS tanpa melalui ini langsung ke PPK, dan di PPK nanti juga paralel ya, ada yang paralel. Kemudian juga perselisihan dan keterwakilan perempuan dari Pak Wicaksono soal bagaimana antisipasi ancaman di konteks legislatif lokal ya, khususnya karena berkaitan dengan 27 November yang untuk pemilihan pilkada ini. Kemudian pencegahan politik uang dan juga edukasi data pemilih dan juga integrasi dengan sistem kependudukan. Silakan Mas Hasyim. Terima kasih. Saya mulai dari keterwakilan perempuan terlebih dahulu. Ini soalnya kan desainnya ada di undang-undang ya. Untuk kepengurusan partai politik yang wajib 30% di tingkat pusat. Untuk provinsi, kabupaten, kota memperhatikan. Jadi untuk kepengurusan partai. Nah, untuk pencalonan itu seingat saya sejak pemilu 2009 itu pun terobosannya bukan di level undang-undang karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang waktu itu istilahnya sistem zipper ya atau resleting itu selang-selingnya itu seperti itu, harus di antara dua orang laki-laki harus ada perempuannya di antaranya itu yang itu sampai sekarang diberlakukan. Nah, masalahnya adalah yang punya wewenang untuk mencalonkan itu adalah partai politik. Calon dari perempuan akan ditaruh misalkan nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 itu sepenuhnya adalah wewenang partai politik. Begini Mbak, 2014 ingat saya Mas Jayadi ya, Mas Hasto, KPU itu pernah membuat peraturan KPU tentang pencalonan yang mewajibkan situasi seperti itu, dan kalau tidak terpenuhi maka kemudian partai politik yang bersangkutan dibatalkan kepesertaannya di sebuah dapil. Waduh, partai politik ribut semua, dan kemudian peraturan KPU itu secara legal diuji di Mahkamah Agung, dan kemudian di pasal yang berkaitan dengan dalam tanda kutip ya yang memperjuangkan keterwakilan perempuan supaya maksimal itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Yang kedua, soal akurasi data itu begini. Yang pertama di Undang-Undang Pemilu ditentukan bahwa sumber data pemilih itu ada dua. Yang pertama adalah DPT pemilu terakhir yang dimiliki KPU, kemudian yang kedua DP4 data penduduk potensial pemilih dari pemerintah atau yang dikelola oleh Kemendagri khususon Dirjen Dukcapil, dan itu disinkronkan data ini. KPU juga mengikuti program yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Setiap tahun KPU melakukan 2 kali mengikuti siklus pemutakhiran data penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah. Jadi upaya-upaya KPU diantaranya itu. Tetapi yang satu jadi problem yang sampai sekarang saya kira belum bisa karena perbedaan metode ya, tetapi pada akhirnya metode yang digunakan KPU metode faktual. Kalau pemerintah itu metode administratif, yaitu soal kematian. Jadi kalau ada orang mati itu diterbitkan surat keterangan kematian atau akta kematian. Nah, itulah basisnya Kemendagri untuk mencoret nama atau mengeluarkan nama dari daftar penduduk. Nah, sepanjang surat keterangan atau akta kematian belum ada, Kementerian Dalam Negeri tidak akan mengeluarkan nama itu. Nah, kalau disinkronkan dengan data KPU, pasti data orang mati masuk lagi di data pemilih. Tapi KPU kemudian melakukan verifikasi lapangan, yaitu istilahnya coklit atau pencocokan penelitian, sehingga datanya faktual. Walaupun KPU sering diomel-omelin, Mas Nur Hasyim. Ini KPU tahu petugasnya di desa-desa, sudah tahu bapak ini, ibu ini meninggal, kok masih dimasukin daftar pemilih. Mengapa bisa terjadi begitu? Ya karena ada 2 perbedaan metode. Tapi yakinlah bahwa sekiranya masih masuk daftar pemilih, itu ada mekanisme dicoret namanya, di kolom keterangan diberikan keterangan meninggal, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini tidak ikut hadir memilih. Kan membahayakan kalau sudah meninggal hadir memilih. Kayaknya yang ada itu di Muktamar NU aja Mas, karena di ADAR
ADRT itu nggak ada batas anggota berakhir itu meninggal itu nggak ada, Mas. Karena yang meninggal pun masih dikirimi Fatihah, jadi masih anggota. Yang ketiga, apa itu namanya? Masih berkaitan dengan akurasi data pemilih. Kami berharap ini kan, mohon maaf ya, istilahnya biasanya yang meramaikan itu partai politik karena berkepentingan dengan konstituen yang kemudian bisa dikonversi menjadi suara dan menjadi kursi. Kami mohon dengan sangat dalam konteks pemutakhiran data pemilih itu yang diantaranya salah satu sumber yang kita minta kalau kita sedang uji publik dengan partai adalah data anggota partai. Karena di Undang-Undang Partai Politik itu ada kewajiban partai yaitu memiliki data anggota dan memelihara data anggota. Itu kewajiban partai politik menurut Undang-Undang Partai Politik. Maka KPU fasilitasi dengan cara apa? Sipol, memfasilitasi dengan daftar pemilih. Sehingga sejak dini ketika ada pemutakhiran daftar pemilih, kami berharap teman-teman partai politik menyampaikan nama-namanya, nama-nama anggotanya, nanti seperti mekanisme sipol itu, supaya nanti kita sinkronkan dengan data pemilih yang sudah ada atau belum. Kalau sudah ada kan selesai. Tapi kalau belum kan akan kita tambahkan menjadi data baru, akan kita konfirmasi kepada Dirjen Dukcapil apakah nama-nama ini secara administrasi kependudukannya sudah beres atau belum, sudah punya NIK atau belum. Nah yang sering jadi catatan itu atau menjadi sorotan itu begini, ini seperti mulai telur atau mulai ayam. Jadi di dalam daftar pemilih itu yang bisa dimasukkan oleh warga negara yang sudah 17 tahun pada hari pemungutan suara. Ya. Padahal untuk bisa masuk daftar pemilih itu syaratnya punya EKTP. Bagaimana dengan warga kita pemilih pemula yang ketika pemutakhiran daftar pemilih belum 17 tahun pasti belum punya EKTP. Padahal nanti 14 Februari 2024 dia sudah 17 tahun. Maka KPU nggak sembarangan mengeluarkan nama-nama yang belum punya EKTP. Karena sesungguhnya apa? Yang kita gunakan itu sebenarnya bukan EKTP-nya, tapi NIK-nya. Kalau orang lahir punya kartu keluarga, pasti di dalamnya ada NIK-nya. Nah, oleh karena itu kita clustering di situ. Bagi yang belum punya EKTP, tapi data administrasinya sudah beres, dapat konfirmasi dari Kementerian Dalam Negeri, ya kita pertahankan di situ. Mekanismenya nanti apakah menggunakan surat keterangan, maka kita nanti bicarakan apakah surat keterangan itu surat keterangan sudah rekam EKTP ya, tapi kan belum bisa dicetak, karena nyetaknya itu nanti kalau sudah genap 17 tahun. Ini bedanya daftar pemilih dengan daftar calon. Kalau daftar calon misalkan syaratnya umur 21, itu ketika didaftarkan KPU harus sudah genap 21. Tapi kalau daftar pemilih tidak. Bisa belum 17, tapi 17-nya nanti pada tanggal 14 Februari. Kemudian berikutnya pemungutan suara dan penghitungan suara. Begini, ini soal asumsi ya. Asumsinya dulu kegiatan pemungutan penghitungan suara itu berjenjang setelah hitung di TPS, rekap di tingkat desa kelurahan. Kemudian setelah itu dilanjutkan rekap tingkat kecamatan dan seterusnya. Kemudian yang rekap di desa kelurahan itu ditiadakan. Cara berpikirnya, kenapa pembentuk undang-undang begitu berpikirnya? Persis seperti Mbak katakan tadi, potensi-potensi nakalnya ada di desa kelurahan atau di PPS. Nah begitu ini dihilangkan, ditiadakan rekap di tingkat desa kelurahan, dari TPS langsung ke kecamatan, sekarang muncul pikiran kan, nakal-nakalnya pindah ke kecamatan, sehingga sebaiknya dihidupkan lagi penghitungan suara atau rekapitulasi tingkat desa kelurahan. Nah ini untuk sampai ke situ harus, kalau sampai harus dilakukan itu, ya harus ada revisi undang-undang, dan untuk revisi undang-undang harus ada pengkajian-pengkajian yang matang ya. Tapi yang jelas bahwa kami sendiri di KPU sebetulnya merasa berat kalau hasil penghitungan suara di TPS langsung rekapitulasi di PPK, bebannya berat. Misalkan begini. Di sebuah kecamatan ada 10 desa. Setiap desa ada 10 TPS. Kalau ada penjenjangan rekap dari desa, maka PPK di tingkat kecamatan hanya merekap 10 desa.
Tapi kalau nggak ada rekap di tingkat desa, ya rekapnya 100 TPS. Pasti bebannya beda antara mereka 10 desa dengan 100 TPS. Yang ini kemudian durasi waktunya juga menurut undang-undang ya segitu-gitu aja. Maka KPU harus membuat terobosan-terobosan ketika rekap dibikin paralel misalkan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang disampaikan Mas Hasto sebagai sebuah gagasan itu penting. Partai politik memperkuat badan saksinya supaya kemudian apa masing-masing kegiatan pemungutan suara, penghitungan suara, rekap berjenjang kehadiran saksi itu menjadi penting. Nah, sebetulnya KPU ini begini, durasi pemungutan suara di semua wilayah kan sama, jam 7 sampai jam 13, durasinya 6 jam. Yang berbeda adalah proses penghitungan setelah penutupan TPS. Jadi pemungutan suara kita, Mas Hasim, saya kira yang mengkaji banyak sistem pemilu di dunia, nampaknya pemungutan suara kita itu pemungutan suara terpendek di dunia, hanya 6 jam. Yang lain itu bisa 12 jam, bisa 24 jam. Kita ini paling pendek, hanya 6 jam. Nah, ternyata dalam durasi 6 jam itu kan bisa terselesaikan, artinya nggak ada problem. Yang ada problem adalah pada waktu penghitungan. Maka dengan cara berpikir begini, sebetulnya yang perlu didesain ulang bukan surat suaranya, tapi yang perlu didesain ulang adalah formulir penghitungannya. Nah, kalau kemarin pemilu sebelumnya 2014 ada sistem informasi penghitungan suara, yang kemudian hasil C1 atau hasil suara di TPS bisa diketahui, pemilu 2019 juga begitu, sistem informasi penghitungan suara itu yang digunakan adalah formulir salinan yang misalnya Mas folio itu kemudian di-scan, diunggah atau dikirim ke sistem database nasional. Tetapi ini ada kelemahannya karena apa? Originally setelah di pemungutan suara, penghitungan suara, dokumen yang asli kan yang plano. Plano menuju ke sini disalin, bisa satu orang, bisa banyak orang, tingkat kesalahannya juga tinggi. Maka di pilkada kemarin sudah kita evaluasi, kita menggunakan sistem informasi rekapitulasi yang di-capture atau yang di-scan bukan lagi yang folio, tapi yang plano di-capture, jadi sistem Sirekap itu di dalamnya ada fitur untuk kamera, jadi motretnya bukan pakai aplikasi kamera yang ada di handphone enggak, aplikasi kamera yang ada di dalam Sirekap. Begitu di capture dan siapapun boleh mengcapture, tapi untuk Sirekap yang punya adalah penyelenggara. Itu nanti pengalaman 2020 kemarin, kalau yang ada sinyal bagus segera bisa langsung dikirim ke database. Tapi kalau yang sinyalnya agak problem, kita memetakan pilkada 2020 kemarin tuh yang sinyal problem artinya 0, tidak ada sinyal, menuju ke ada sinyal itu paling cepat 8 jam, paling lama 15 jam. Tapi itu bisa ditempuh lah pengalamannya. Maka kemudian kami harus berpikir bagaimana mendesain formulir, bukan hanya formulir Pilpres, tapi juga formulir semua jenis pemilu, bisa lebih ringkes, bisa difoto pakai Sirekap, dan nanti partai politik kita berikan akses Sirekap web dari kantornya masing-masing, bisa memantau itu, bisa mendownload itu, kita fasilitasi sebagaimana yang lalu untuk situasi yang tadi. Nah, yang terakhir ini ada komitmen kami begini, Mbak. Pemilu 2019 kemarin teman-teman KPU provinsi, kabupaten, kota itu kita larang untuk membuat statement dalam setiap rekap. Kalau ada jalan buntu, seringkali Mas Hasto, Mas Edi, teman-teman KPU kan begini, kalau ribet penghitungan, lalu udah kalau bagi yang nggak puas silahkan ke MK. Saya bilang kalau kayak gini caranya Anda bekerja nggak tanggung jawab. Ini forumnya masih forum KPU kabupaten, masih forum KPU provinsi. Salah satu azas penyelenggara pemilu adalah bekerja secara akuntabel. Maka mau tidak mau, kalau tidak puas, kita buka kotak aja, kotak suara. Mengapa? Ya karena basisnya ada di situ. Istilahnya penghitungan ulang, ngecek suara. Ngecek apa? Surat suara. Walaupun sesungguhnya undang-undang menentukan kalau ada problem kayak gini hanya bisa
dikoreksi, diklarifikasi satu tingkat di bawahnya. Kalau KPU rekap provinsi, ya kabupaten. Kalau rekap kabupaten, ya PPK. Orang pasti nggak puas, ingin lihat surat suaranya kayak apa. Dalam praktek kemarin pemilu 2019, even bahkan sampai di rekap provinsi pun ada kegiatan buka kotak suara. Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan tadi, supaya dalam tanda kutip ya, kepuasan untuk melihat kebenaran substantifnya yang ada di surat suara itu bisa dilakukan. Dan ini akan kita praktekkan lagi untuk pemilu 2024. Itu Mas Hasim. Kita berikan aplaus kepada Pak Hasyim Muzadi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh narasumber yang masih hadir, dan kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke Pak Jayadi Hanan, karena ini pengamat politik kita. Saya kira nanti ada beberapa catatan yang mungkin menarik. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya untuk Mas Jayadi Hanan, dan nanti bisa kita lanjutkan dengan pendalaman pertanyaan. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Hasto ya, bahwa dengan model pemilu kita semacam ini, isu polarisasi politik atau pembelahan politik itu juga bisa saja terjadi, mau calon presidennya itu satu atau dua, atau misalnya dua pasang atau tiga pasang dan sebagainya. Karena memang di dalam pemilu itu pasti akan ada semacam kontestasi gagasan dan pemikiran dan juga isu-isu populisme. Nah, menurut catatan Mas Jayadi ini, kira-kira proyeksi terhadap berulangnya isu polarisasi politik dan pembelahan politik, termasuk ya kita mohon maaf ini memang faktual ya terjadi antara sebutan-sebutan secara politik cebong dan kampret dan sebagainya. Ini pada pemilu 2024 ini seperti apa, dan apa yang perlu diantisipasi oleh partai maupun oleh penyelenggara pemilu? Terima kasih Mas Nur Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hasto, yang saya hormati, juga teman-teman yang lain. Kita ada pemilu itu kan karena ada polarisasi. Kalau nggak ada polarisasi nggak ada pemilu kan, Mas Hasto? Jadi sebenarnya polarisasi, iya kan? Karena ada beda-beda. Temannya Mas Hasto pengennya Mas Hasto, temannya saya pengennya Mas Nur Hasim, kan beda-beda. Tapi kursinya satu. Jadi ya bagaimana menyelesaikannya? Polarisasi kita selesaikan lewat pemilu kan gitu. Makanya kan pemilu demokrasi adalah non-violent solution kan. Jadi apa penyelesaian masalah secara tidak melalui kekerasan lewat kompetisi itu. Jadi sebetulnya polarisasi itu hal yang lumrah saja. Tapi mungkin yang dimaksud oleh Mas Nur Hasim atau kita semua adalah polarisasi tajam yang mengakibatkan, kalau istilah Mas Hasto itu, pembelahan, sehingga itu menimbulkan kita sulit untuk mengerjakan agenda-agenda bersama setelah pemilu. Itu mungkin yang paling pokok. Nah, jadi secara teori maupun data-data empirik itu, Mas Nur Hasim, sepanjang pengetahuan saya itu setidaknya ada 3 faktor yang bisa menyebabkan polarisasi yang di dalamnya biasanya memainkan politik identitas berbasis agama ataupun etnis, itu bisa terjadi. Pertama adalah terkait dengan arena pemilunya. Yang kedua terkait dengan narasi dalam pemilu, dan yang ketiga terkait dengan political will peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. 3 itu saya kira. Nah, soal arena dibuktikan di banyak pemilu, termasuk pemilu kita 2014 dan 2019, juga di pemilu DKI. Kalau mau lihat, kalau pertarungannya bipolar, itu potensi untuk menggunakan segala macam cara, termasuk polarisasi tajam itu bisa terjadi. Karena pertarungannya kayak tinju kan, kalau bipolar itu bukan pertarungan seperti lomba lari. Kalau lomba lari kan, kalau tinju ya harus ada saling tinju gitu. Nah itu, maka itu biasanya untuk menghindari polarisasi tajam atau identity politics itu disarankan secara institusional arena pemilu tidak bersifat bipolar. Maka calon lebih dari 2 lebih baik.
Itu logikanya. Meskipun Mas Hasto mengatakan sebaiknya 2 calon. Karena persoalan terkait dengan presidensial system. Tapi itu juga presidensial system di Amerika yang sangat dijadikan sebagai salah satu contoh utama sistem presidensial tidak pernah 2 calon. Tidak pernah kan? 2 calon utama iya. Tapi tidak pernah 2 calon. Itu yang pertama. Jadi pertarungannya tidak bipolar. Yang kedua, apabila bipolar pun belum tentu menimbulkan polarisasi kalau kompetisinya itu tidak terlalu kompetitif. Artinya jarak antara satu calon dengan yang lain itu jauh. Misalnya yang bertarung itu Mas Hasto sama Jayadi Hanan. Kan pasti Mas Hasto menang itu. Karena jauh jaraknya, maka polarisasi tajam tadi itu tidak akan terjadi. Jadi arena politik yang sifatnya apakah menimbulkan bipolar atau tidak bipolar. Kalau kita lihat di 2024 nanti, kalau Mas Nur Hasim menyatakan soal proyeksi, maka soal kemungkinan jarak kompetitiveness antar calon kalau pilpres itu potensial. Dengan asumsi kalau misalnya nama-nama yang sekarang anggap potensial untuk menjadi capres itu maju semua, misalnya 3, kan itu kompetisinya akan berjarak sedikit-sedikit. Jadi tingkat kompetitifnya akan tinggi. Itu berarti potensi untuk terjadi penggunaan aspek-aspek yang mempolarisasi masyarakat seperti identitas itu mungkin. Tetapi kalau dia yang dengan 3 itu, maka seperti saya bilang tadi, pertarungannya menjadi tidak bipolar. Meskipun nanti kalau ada putaran kedua, di putaran kedua ada tetap akan ada bipolar ya, tapi itu kan sudah berbeda, sudah melalui proses sebelumnya di putaran pertama. Jadi bisa terjadi proses moderasi ulang di pemilu, di pilkada di putaran kedua. Nah, faktor ketiga yang bisa menentukan polarisasi atau tidak yang tajam adalah siapakah yang menjadi pendukung utama, kalau dalam bahasa kita yang mencalonkan capres cawapres. Apakah capres cawapresnya itu mewakili 2 kubu yang secara simetris, secara diametrikal berbeda. Misalnya katakanlah kalau kita perhatikan polarisasi 2019 itu kan karena ada 2 calon, lalu ada pembelahan misalnya pendukung Jokowi dengan anti Jokowi, kira-kira gitu kan. Nah kalau dalam 2024 ada lagi model seperti itu, potensial. Tapi menurut saya itu akan berkurang karena kan Pak Jokowi nggak nyalon lagi. Misalnya gitu. Jadi kalaupun masih ada yang anti Jokowi pro Jokowi, itu akan berkurang tergantung kepada calon-calon yang terbentuk. Jadi itu arena, Mas. Arena yang pertama. Arena itu terkait dengan desain regulasi antara lain. Desain regulasi kita. Desain regulasi kita ya memungkinkan untuk arena itu menjadi bipolar. Jadi sebetulnya potensinya sudah ada di situ, terutama dengan adanya presidential threshold. Kemudian yang kedua, apakah polarisasi itu tajam itu bisa muncul lagi atau tidak? Tergantung narasinya. Identitas politik identity berbasis agama dan etnis itu bisa muncul kalau ada narasi bahwa identitas tertentu, etnis atau agama tertentu terancam keberadaannya akibat pemilu itu. Nah kalau ada narasi seperti itu bisa muncul. Kalau dia menang, nanti kita nggak bisa sholat lagi misalnya. Kalau dia menang, kita akan dihalang-halangi pergi ke masjid. Atau sebaliknya, kalau dia menang, gereja-gereja akan dihalangi. Nah kalau narasi seperti itu dikonsumsi masyarakat dan diterima masyarakat, itu bisa menimbulkan persoalan. Ya. Nah, tapi belajar dari 2014-2019 sebetulnya narasi-narasi seperti itu kan tidak begitu laku di masyarakat. Sebetulnya ada, tapi yang meyakini narasi-narasi seperti itu sedikit. Ya, terutama di Pilpres ya 2014-2019. Kalau di Pilkada itu agak berbeda situasinya karena
calon-calon yang berhadapan beda. Nah, narasi itu, kalau ada narasi itu, pertanyaan berikutnya adalah apakah narasi itu diperkuat oleh calon yang bertarung? Narasinya ada. Tapi calon misalnya kalau katakanlah begini, kalau si A menang, Islam akan dihalangi gitu. Atau kalau si B menang, Kristen akan dihalangi, misalnya begitu. Atau etnis Jawa akan dihalangi misalnya. Tapi pertanyaannya misalnya kalau si A menang, etnis Jawa akan dihalangi. Tapi yang bertarung sama-sama etnis Jawa. Kan itu susah itu untuk jalan narasinya itu. Ini soal narasi. Soal narasi itu terkait dengan narasinya sendiri, substansi narasi. Yang kedua, apakah narasi itu punya cantolan ke kandidatnya maupun ke partai-partai yang mendukung kandidat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga saya kira political will-nya. Ada potensi untuk polarisasi, ada potensi untuk politik identitas. Kandidat mau menggunakannya apa enggak? Kan gitu. Kalau kandidatnya bertahan, misalnya kekeh seperti Mas Hasto, apapun yang terjadi, kita tidak boleh menggunakan itu. Ya, misalnya pernah dicontohkan oleh John McCain dalam pemilu Obama lawan John McCain tahun 2008. Ada seorang ibu-ibu yang mencoba menggunakan narasi identitas, walaupun itu mungkin menguntungkan John McCain bilang, Bu, jangan pakai isu itu tidak baik. Obama itu sama dengan kita, dia orang Amerika yang juga patriotik, kira-kira gitu. Nah, jadi tiga faktor itu, elit yang bertarung, termasuk para pendukungnya, narasinya dan arenanya. Kalau kita perhatikan untuk 2024, mestinya kita sudah belajar banyak, Mas Hasim, dari pemilu 2014 dan pemilu 2019. Nah, jadi mestinya dan juga meskipun tingkat kompetisinya mungkin cukup tinggi, tetapi potensi untuk adanya bipolar competition itu tampaknya tidak setinggi 2014 dan 2019. Karena itu paling tidak ini harapan itu tidak akan terjadi lagi, atau paling tidak berkurang tensinya. Itu kalau bicara soal politik identitas atau polarisasi tajam. Nah, kalau ini Mas Jayadi, kalau awalnya multipolar, karena kita kan menganut putaran pertama dan putaran kedua ya di dalam sistem presidensial kita, khususnya Pilpres. Karena kita mayoritas 50% plus 1, kan ada kemungkinan meskipun awalnya multipolar, ada lebih dari 2 calon, tapi ujung-ujungnya kan juga bipolar, akan ada 2 calon. Nah, ini apakah katakanlah perspektif bahwa 3 faktor ini, arena, kemudian narasi dan political will itu bisa menjadi naik turun gitu ya, yang mempengaruhi. Nah, apa yang perlu kita cegah atau antisipasi supaya apa yang disebutkan oleh Mas Jayadi tadi itu juga tidak terus berulang dan politik kita ini semakin sehat, semakin cerdas, semakin mengarah kepada meninggalkan ya istilahnya tradisional politik lah. Saya mengamati tampaknya ada kesadaran yang makin dalam ya di kalangan elit politik, termasuk partai-partai politik, untuk menghindari pertarungan dengan narasi. Jadi itu kuncinya di narasi, saya kira, di narasi. Dan narasi itu bisa tadi kan ada nggak narasinya, yang kedua ada cantolan kandidatnya apa enggak. Kalau misalnya semua calon itu tidak bisa dicantoli dengan narasi-narasi identitas itu, si A lawan si B, si C lawan si B lawan si C, maka ketika dia masuk ke putaran kedua pun itu bisa dikurangi. Misalnya begini maksud saya. Sekarang itu kan ada kesadaran, tapi sebelum itu kesadaran itu saya kira muncul dari fakta. Ya, riset termasuk riset LSI yang terbaru menunjukkan bahwa 90% lebih orang Indonesia itu menganggap agama itu penting dalam hidupnya. Agama itu penting. 90% lebih, Mas Edi. Ya, jadi termasuk Mas Edi saya kira. Nah, itu berarti potensi untuk adanya mobilisasi politik berdasarkan simbol-simbol keagamaan itu potensi ada gitu.
Nah, karena itu minimal untuk jangka pendek kita harus mencegahnya dengan cara tadi supaya tidak ada cantolan narasi politik identitas itu kepada kandidat maupun pendukung utama kandidat. Maksud saya gini, katakanlah calonnya Mas Edi dari kalangan disebut misalnya nasionalis Islami. Lalu nanti wakilnya itu dari kalangan nasionalis nasionalis non agama, non religius nasional. Kalau bahasa ilmu politik nasionalis sekuler jadinya gitu ya, atau bahasa lebih mudahnya nasionalis religius digabung. Tapi itu kan nggak cukup, pendukungnya partai yang mendukung itu juga menggabungkan dua itu, yang satu atau beberapa mewakili nasionalis, beberapa mewakili religius. Itu kan tampaknya yang sedang diusahakan antara lain oleh teman-teman di partai politik. Nah itu kan saya kira upaya yang cukup baik untuk mengurangi kemungkinan penggunaan politik identitas itu. Jadi, tapi ada satu lagi yang hal lain ya, yaitu soal penegakan hukum. Kan menurut undang-undang jelas nggak boleh kan itu, sara nggak boleh kan. Maka penegakan hukum juga menjadi salah satu kunci, dan penegakan hukum itu saya kira belajar dari pemilu 2014 dan 2019 kita bisa, para penegak hukum bisa menegakkan kalau ada pelanggaran-pelanggaran bisa menegakkan hukumnya dengan baik dengan kata kunci profesionalitas dan netralitas, karena seringkali itu yang jadi masalah. Penegakan hukum ada tapi dianggap tidak netral. Itu jadi pertambahannya itu soal penegakan hukum, Mas. Menurut saya. Oke, terima kasih. Saya sapa dulu Pak Mardhani Sera yang ada di webinar. Selamat siang Pak Mardhani. Mohon ditampilkan. Apakah bisa mendengar suara saya, Pak Mardhani? Oke, sambil kita melihat persiapan Pak Mardhani Sera, saya lanjutkan ke Mas Hasto ini. Dari katakanlah kecenderungan tadi ya, kecenderungan arah pilpres kita ke depan, potensinya mau multipolar atau bipolar. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Jayadi Hanan ini sangat menarik, dan salah satu poin pentingnya adalah bagaimana narasi dan political will ini juga menjadi perhatian bagi teman-teman partai politik. Nah, kira-kira di internal PDIP sendiri, ini Mas Hasto, strateginya ke depan ini apakah memang lebih berbasis pada apa yang tadi disampaikan oleh Mas Hasto untuk menggunakan metode-metode yang saintifik, kan dengan menggunakan survei, menggunakan tes psikologi dan sebagainya. Ini kan metode yang saintifik di dalam konteks untuk strategi penyelenggaraan pemilu, dan bagaimana sebenarnya mengantisipasi polarisasi ini, dan juga penggunaan isu-isu populisme ya Mas, ini yang penting. Silakan Pak Hasto, sambil kita tunggu Pak Mardhani Sera bergabung. Baik, terima kasih. Jadi kalau tentang pilpres mau berapa calon, PDI ngalir saja. 2 calon, 3 calon, kita siap. Hanya kan politik ini kita harus melihat konteksnya. Kita baru mengalami pandemi. Dampaknya sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Pemulihan ekonomi belum begitu bagus. Kemudian persoalan geopolitik, perang Rusia, Ukraina, apa yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Kemudian kemarin krisis di Taiwan, persoalan di Timur Tengah. Jadi di situ kami mengingatkan bahwa dalam situasi seperti itu, maka hal yang ideal, kami berbicara ideal. Hal yang ideal memang 2 pasang calon, sehingga dari sisi biaya, efektivitas pemilu itu cepat, langsung, dan pemerintahan baru terbentuk. Karena mau 3 calon, 4 calon, selalu ada proses negosiasi ketika menjadi 2 calon. Dan ketika pada periode putaran yang kedua menjadi 2 pasangan calon, apakah isu-isu identitas tidak bisa dipakai? Tetap bisa dipakai, sama. Maka di sini kita kembali kepada kearifan di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bukankah tujuan bernegara kita ini kan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum.
Dan kita ingin menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Sudah lama kita ketinggalan sama Singapura. Pendidikan tinggi kita saja yang terbaik Gajah Mada peringkat 148. Kalah sama Singapura. Jadi di sini kami mengingatkan demokrasi bukan tujuan. Demokrasi itu alat di dalam tata kelola pemerintahan, di dalam menyelesaikan konflik, di dalam mekanisme pergantian pimpinan. Pemilu itu juga suatu alat di situ. Nah, ketika mereka yang menggunakan narasi primordial seperti itu, pasti dia inkompeten. Calon yang make pasti tidak punya kompetensi. Sehingga dia cenderung menggunakan suatu isu-isu yang membutakan di dalam narasi politik yang membangun peradaban. Itu boleh dilihat, boleh dicek secara research ketika di DKI digunakan isu-isu seperti itu yang membelah. Prestasinya bagaimana dengan sebelumnya? Secara kuantitatif saja. Jadi kami dari kajian-kajian PD Perjuangan, kami punya balitbank, mereka yang menggunakan isu-isu primordial kedaerahan, selain tidak memahami bagaimana sejarah bangsa ini terbangun, negara Indonesia ini bisa merdeka, dia juga inkompeten, sehingga menggunakan cara-cara yang pragmatis. Apakah yang banyak calon di setiap dapil DPR RI tidak digunakan isu-isu itu? Pasti dipakai. Ada yang menggunakan karena nepotisme keluarga, ada yang menggunakan isu karena kekuatan suku tertentu, agama tertentu. Orang yang menggunakan isu itu pasti dia tidak berkompeten. Sehingga dia tidak punya sesuatu kemampuan di dalam membangun suatu narasi yang membuat dengan cara cerdas pemilih memilih dia. Nah, sehingga mari kita tingkatkan kualitas demokrasi kita, bahwa politik itu membangun peradaban, bahwa politik itu sekali lagi mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menurunkan kualitas kecerdasan rakyat Indonesia dengan berbagai isu-isu yang tadi, yang sesuatu yang tidak mungkin. Kita punya isu kami mau tebang semua pohon jati, nggak mungkin, karena bangun rumah kita perlu kayu jati. Nah, sehingga keanekaragaman itu adalah suatu karunia. Maka mari kita lihat, saya tertarik dengan pertanyaan rekan saya dari Unhan tadi, Mas Hari Murti tadi, itu tentang kapitalisasi kekuasaan. Mengapa itu terjadi? Mengapa isu-isu agama kemudian terjadi? Mengapa money politik kemudian terjadi? Ini tidak terlepas dari sistem pemilu kita. Sistem pemilu kita memang praktek memungkinkan itu. Karena apa? Saya izin agak mundur sedikit. Ketika kita krisis ekonomi tahun 97, itu kemudian muncul letter of intent, pendompleng dari kekuatan Nekolim ini yang ingin mengontrol Indonesia dengan merubah sistem politik kita menjadi liberal, kapitalistik. Ketika liberal kapitalistik itu artinya apa? Artinya negara diambil alih oleh korporasi. Negara diambil alih kekuatan uang. Negara diambil alih oleh kekuatan media. Seperti itu, ingin melakukan kontrol kekuasaan. Sama Australia dulu ada Mr. Murdoch di situ. Maka kemudian ketika kita krisis, dalam letter of intent itu masuk reformation of legal framework. Di situ muncul agen asing masuk. Madam Albright, Menteri Luar Negerinya Clinton, kemudian mengadakan reformation of legal framework dengan cara melalui IMF dan Bank Dunia. Lalu mereka memaksakan agenda-agenda amandemen Undang-Undang Dasar 45, sistem politik kita menjadi liberal. Dan di dalam buku Political Management Handbook, bukunya ada, saya referensinya, Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai global reproduction of American politics. Itu mau mengalihkan fungsi negara. Bung Karno pada tahun 45 sudah menuliskan, one day Eropa Barat dan Amerika Serikat akan mengalami krisis ekonomi bersamaan. Terjadi pada tahun 2008. Mengapa Bung Karno bisa meramalkan tahun 45? Karena mereka kapitalistik sistemnya. Apakah Obama yang terpilih secara demokratis itu di belakangnya tidak ada kepentingan korporasi industri senjata? Sehingga Obama nggak berdaya di dalam membela Palestina. Obama berapa melaporkan dana kampanyenya? 110 juta US. Berapa kebutuhan real dana Obama? 2 billion US dollar. Dari mana Obama dapat? Dari sponsor-sponsor perusahaan-perusahaan. Itu kapitalisasi kekuasaan politik.
Maka dengan pilkada secara langsung, pemilu presiden secara langsung, semua dompleng pada kepentingan-kepentingan kapital itu, yang investor-investor politik minta adanya return. Ini boleh dilihat di daerah. Bagaimana kemudian liberalisasi di sektor pertambangan kita. Wah, luar biasa transaksi kekuasaan karena kapitalisme menciptakan krisis. Demokrasi kita sudah sangat bagus digali oleh para pendiri bangsa dalam sidang BPUPK. Udah luar biasa. Saat itu mereka mengatakan John Locke itu kuno, Montesquieu itu kuno. Kita merancang sistem politik yang khas dengan kultur kita. Mengapa Tiongkok maju? Mengapa Jepang maju? Mengapa Korea Selatan maju? Mereka tidak semata-mata menerapkan sistem demokrasi ala Barat. Kita mendadak berubah menjadi Barat akibat krisis ekonomi tahun 97. Jadi yang terjadi, yang pertama kapitalisasi kekuasaan politik. Yang kedua terjadi konvergensi antara politisi, pebisnis, hukum dan pemilik media. Yang ketiga faktor-faktor money politik. Kami di PDI Perjuangan sudah membuktikan bahwa dengan pemilihan ketua DPC, ketua DPD, ketika diterapkan one man, one vote, one values untuk menjadi ketua DPC dulu bisa habis 2 miliar. Karena voting caranya, prakteknya pada pemilik suara. Kami rombak sekarang dengan cara apa? Merit system. Kami kerjasama dengan Himpunan Ahli Psikologi Indonesia. Dilakukan psikotes, dilakukan tes tertulis. Setelah itu dari 20 orang kita saring menjadi 5. HIMSI yang menyaring. Setelah 5 kita saring menjadi 3. Habis itu kami haramkan itu voting. Demokrasinya bagaimana? Ketika mengusulkan 20 itu demokrasi. Ketika 20 disaring menjadi 5, 5 menjadi 3 melalui psikotes, melalui rapat, melalui uji kinerja, uji rekam jejak, kualitas kepemimpinannya, aspek ideologi. Nah, di situ hanya memerlukan biaya psikotes. Dan ternyata murah. 2 tahun ini kami membangun 100 kantor partai. Mengapa? Karena pemilihan jabatan-jabatan strategis di partai kami hapus itu. Biaya-biaya one man, one vote, one value seperti itu. Ini di kalangan partai kami bisa. Kami perbaikan manajemen, ber-ISO satu-satunya partai di ASEAN. Kami membangun sekolah partai, itu bisa. Yang kami praktekkan di dalam partai. Nah, di dalam negara sama. Mari kita lihat kalau ada kajian yang objektif. Banyak mudaratnya atau manfaatnya dengan pilkada secara langsung. Secara empiris banyak faktor-faktor mudaratnya, bahwa muncul tokoh Burisma, muncul tokoh seperti Pak Anas, Pak Hendi dari Semarang, itu iya. Tetapi bukankah itu bisa dilakukan dengan pendekatan merit system melalui sekolah-sekolah partai untuk mempersiapkan calon-calon kepala daerah? Dengan demikian, dengan melihat tantangan kehidupan bangsa ke depan, mari kita berpikir ke depan. Nah, ini PDI Perjuangan ke depan kami punya seperti ini. Yang pertama, sistem politik kita kembalikan lagi pada apa yang digali oleh pemerintah. Yang pertama oleh para founding fathers kita, Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Abdul Salim, para Jipan Widodiningrat. Yang pertama kita perlu MPR ke depan yang memiliki kewenangan menetapkan haluan negara. Abad ke-7 saja kita bisa punya perspektif membangun Borobudur 100 tahun. Masa sekarang 77 tahun kita merdeka, kita nggak punya perencanaan jangka panjang. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kita tata sistem politik kita. Sistem pemilu harus proporsional tertutup. Kita sudah cukup lama percobaan demokrasi. Kemudian parliamentary threshold ditingkatkan sehingga sistem presidensial padanannya multi partai sederhana yang milih rakyat, bukan dengan kekuatan otoriter. Kita tingkatkan menjadi 5% atau 7%. Sehingga hanya sedikit partai politik yang ada di parlemen oleh keputusan rakyat, bukan oleh pemerintahan yang otoriter. Kemudian sistem pilkada itu asimetrik. Daerah seperti Batam itu perbatasan Singapura. Kalau itu pemilu langsung, muncul investor politik yang kemudian menjadikan kawasan Batam tidak lagi strategis. Di Kaltara, itu nggak boleh. Wilayah-wilayah perbatasan itu. Yang indeks demokrasinya rendah. Yang tingkat konflik sosialnya tinggi. Jangan pemilu langsung. Itu pemilu asimetrik. Kita siapkan pemimpin dengan sebaik-baiknya dari situ. Itu sistem pemilu kita sempurnakan. Kemudian partai politik diperkuat, tetapi tanggung jawab pemberian anggaran dari negara tidak hanya berdasarkan elektoral, tetapi juga berdasarkan kinerja partai. Partai yang berhasil membangun kantor partai, fungsi komunikasi politik, rekrutmen, kaderisasi berjalan baik, dapat insentif dibandingkan partai yang sukanya hanya membangun kader partai lain, seperti klub sepak bola misalnya.
transfer pemain. Ini Pak Sekjen PAN ini udah berkali-kali udah menghadapi ancaman transfer pemain ini. Anggota DPR-nya ada yang ditawari partai lain yang populer-populer. Jadi itu cara pintas. Ini yang harus kita lakukan. Tetapi pada saat bersamaan, penegakan hukum, reformasi struktural terhadap perekonomian nasional agar pasal 33 bisa dijalankan untuk keadilan sosial. Lalu pemberantasan korupsi, pencegahan, hukumannya harus betul-betul menciptakan efek jerah. Ini dalam rangka sistem politik. Ketika sistem pemilunya sangat liberal, transaksi kekuasaan selalu terjadi. Ini nggak perlu kita tutup-tutupin. Seperti film-film di Hollywood itu, transaksi antara ada orang oknum FBI, ada dengan senatornya, karena biaya pemilunya mahal. Obama aja yang populer seperti itu. Hillary Clinton yang first lady untuk menjadi senator perlunya berapa? 10 juta US dollar. Duitnya dari mana? Dari investor politik. Itulah yang kemudian mengendalikan kebijakan. Tiba-tiba kita mau ikut seperti gaya Amerika Serikat sama Eropa Barat. Krisis mereka sekarang. Nah, jadi ini merupakan satu kesatuan di dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka inilah agenda ke depan. Kita kemarin terpaksa ini Pak. Kita mengapa undang-undang kita sama? Sehingga pemilu ke depan ini akan sangat kompleks sama dengan 2019 yang lalu. Karena kita ada pandemi. Ada pandemi, kita ingin fokus agar Pak Jokowi bisa fokus mengatasi pandemi yang maha dahsyat ini. Semua negara mengalami, maka kita tidak ingin ada gangguan-gangguan stabilitas politik terkait dengan perubahan undang-undang. Maka kita sepakat, udahlah undang-undang pemilu yang sama. Untung ada Mas Hasyim yang pernah punya pengalaman sebagai anggota KPU yang sangat kompleks itu. Jadi mari kita bangun komitmen dari sekarang agar narasi politik yang mencerdaskan kehidupan bangsa, narasi politik yang membangun peradaban, itu kita bangun sekuat-kuatnya karena yang kita cari adalah pemimpin. Kita tidak mencari orang yang hobinya memecah belah bangsa dengan segala isu yang justru membunuh peradaban kita, masa depan kita. Demikian dari kami, makasih. Oke, terima kasih Mas Hasto. Saya sapa kembali Pak Mardhani. Kita berikan kesempatan untuk mungkin nanti mendiskusikan beberapa isu. Yang pertama terkait dengan kesiapan dari partai politik menjelang atau di dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu serentak 2024 dan juga pilkada serentak 2024. Kemudian berkaitan dengan mekanisme internal ya di dalam apa yang sedang disiapkan oleh PKS, termasuk di dalam proses kandidasi, kemudian untuk pengisian anggota DPR, DPRD, dan juga yang paling penting nanti yang tadi disampaikan oleh Mas Jayadi Hanan. Ini kira-kira arah koalisi yang sedang atau desain yang sedang dibangun oleh teman-teman di PKS ini mau multipolar ataukah bipolar dan lain sebagainya. Saya persilakan Pak Mardhani. Nggak bisa ya? Oke. Kalau nggak bisa saya lanjutkan ke Mas Jayadi Hanan ini. Menarik ini apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Jayadi Hanan dan Pak Hasto yang berkaitan dengan kira-kira kalau kita supaya tidak mengulang apa yang sudah terjadi ya. Kan kita harus belajar dari pengalaman pemilu 2019 atau pemilu 5 kota itu, dan supaya kita mencapai target sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pemilu serentak sebagaimana yang sering diperdebatkan oleh para ahli. Ini terobosan apa ini Mas Jayadi Hanan yang perlu dilakukan dari segi tata kelola pemilu, dari segi misalnya kampanye, dari segi nanti pendidikan politik, kemudian juga yang tadi disampaikan kesiapan partai atau political will dari para elit dan lain sebagainya, atau aspek-aspek yang lain. Menurut catatan Mas Jayadi Hanan, ini terobosan-terobosan yang perlu dilakukan oleh penyelenggara, oleh peserta, dan juga oleh masyarakat. Bagaimanapun tiga komponen ini kan punya peran cukup penting ya di dalam sukses atau tidaknya, kemudian sehat atau tidaknya penyelenggaraan satu pemilu. Iya, itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab karena terobosan itu dimungkinkan antara lain kalau kita bisa punya kewenangan untuk mengubah arena pemilu itu. Ya, secara kelembagaan, secara institusional.
Tapi kalau misalnya kita berharap dari KPU untuk melakukan perubahan-perubahan yang fundamental, nggak bisa kan, Mas Hasim? Karena undang-undangnya sama, semua aturannya sama. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kita beranggapan bahwa mengapa banyak yang meninggal pada petugas KPPS yang petugas pemilu yang meninggal pada pemilu 2019 lalu. Itu antara lain kan analisis karena beban kerja yang berat gitu kan. Nah, jadi jawabannya apa untuk itu? Berarti kan mengurangi beban kerjanya. Nah, mengurangi beban kerja itu sangat terbatas. Seperti yang sudah diuraikan oleh Mas Hasim tadi. Jadi terobosan harus dilakukan bagaimana caranya mengurangi beban kerja. Saya kira Mas Hasim Asari, Ketua KPU sudah mencoba melakukannya. Tapi kan terbatas. Mengurangi beban kerja itu kan kalau dari segi kelembagaan, dari segi regulasi misalnya, itu bisa dengan cara mengurangi beban berdasarkan sistem pemilunya. Ya kan? Tadi dikatakan bahwa sistem pemilu proporsional terbuka. Itu kan tadi seperti disampaikan oleh Mas Hasim, itu menimbulkan beban bukan hanya bagi anggota KPU, tapi juga bagi pemilih. Beban. Apalagi kemudian pemilunya digabung secara serentak dengan pemilu presiden. Ketika pemilu presiden dan pemilu legislatif digabung, maka di mana-mana di berbagai belahan dunia ini, perhatian orang kepada pilpres akan jauh lebih besar daripada perhatian kepada pileg. Dan itu terbukti di 2019 lalu jumlah suara tidak sah untuk pemilu legislatif jauh lebih besar dibandingkan jumlah suara tidak sah untuk pilpres. Untuk pilpres cuma sekitar 3%-an kan. Kalau untuk pemilu legislatif itu di atas 13%. Itu salah satu contoh bahwa beban itu tetap berat. Tapi menguranginya sebetulnya bisa dengan cara satu, memisahkan pemilu. Jangan diserentakkan begitu. Itu kan jadi berkurang. Atau tadi mengubah sistem pemilunya dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Tapi kan ada masalah di sini. Proporsional terbuka, proporsional tertutup itu akan dipercaya masyarakat kalau partainya sudah melakukan pembenahan, seperti kata Mas Hasto. Ya, sepanjang masyarakat atau kita semua tidak yakin bahwa partai-partai sudah melakukan pembenahan menggunakan internal merit system, internal democratic system di partainya masing-masing, maka kita nggak akan bisa percaya bahwa seleksi yang dilakukan oleh partai itu demokratis, kan gitu. Jadi dia ada banyak soal di situ. Nah, kita menggabungkan beban itu menjadi dua sekaligus, Mas Nur Hasim. Satu, sistem proporsional terbukanya tetap dipertahankan. Yang kedua, digabungkan dengan pemilu presiden. Yang ketiga, digabungkan lagi dalam tahun yang sama dengan pemilu pilkada serentak. Jadi kita gimana? Kita sendiri menganggap pemilu 2019 itu berat. Tapi di 2024 kita tambah tuh beratnya. Maka itulah faktanya kan. Apapun alasannya. Maka saya pribadi sebetulnya dari segi desain sistem pemilu itu beranggapan bahwa sebaiknya pemilu itu dipisah. Ada pemilu nasional, ada pemilu lokal. Gitu. Pemilu nasional itu menurut saya sebaiknya pemilu yang disebut pemilu serentak dalam literatur ilmu politik adalah pemilu serentak eksekutif legislatif, terutama di tingkat nasional. Maka ada pemilu nasional presiden sama DPD sama DPR, dah. Lalu ada pemilu lokal. Pemilu lokal itu digabung juga eksekutif sama legislatif. Tapi kan berat tuh. Ada misalnya sekarang ada 37 provinsi. Berarti kan ada 37 pemilihan gubernur, 37 pemilihan DPR provinsi, lalu ratusan kabupaten kota. Maka itu juga bisa dipisah menjadi gitu. Tapi memang itu kemudian berhadapan dengan narasi bahwa pemilu jangan banyak-banyak penyelenggaraannya kan gitu. Supaya pemilu nggak banyak-banyak, maka pemilunya ditumpuk kayak di 2024 nanti. Ya semuanya kan ada trade off-nya, ada risikonya. Kalau menurut saya pemilu yang misalnya pemilu nasional diikuti 2 tahun berikutnya pemilu provinsi, lalu setahun berikutnya pemilu kabupaten kota, itu manageable. Cuman ada pandangan begini, pemilu itu demokrasi itu bukan bagian dari pembangunan.
nanti kalau pemilu banyak-banyak mengganggu pembangunan, kan itu? Ada narasi seperti itu, ada pandangan seperti itu. Sehingga jangan banyak-banyak pemilunya, akibatnya pemilunya disatukan. Nah, kita menghadapi masalah sendiri. Mari kita lihat nanti pengalaman saya belum punya judgement ya. Yang pasti pemilu 2019 itu kan bebannya berat dan kita banyak masalah dan kita tidak mengatasinya, tidak punya solusi karena tetap sama desainnya. Tinggal kita melakukan terobosan-terobosan seperti yang disampaikan oleh Mas Hasim. Kemudian nanti pemilu 2024 kita lihat. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Mas Hasim tadi bisa dilaksanakan dengan baik, ya, sehingga kita seperti harapan Mas Hasto di awal bahwa kita pernah punya pengalaman pemilu sejak 1999 dan umumnya pemilu kita cukup baik. Nah, satu hal kalau boleh saya tambahkan, Mas, dua hal ya. Menurut riset di LSI, kami menanyai banyak expert, opinion maker, itu memang masalah utama pemilu 2019 itu antaranya adalah satu profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu. Itu yang disoroti. Ini bisa jadi persepsi, bisa jadi kenyataan, gitu kan? Nah, itu berarti kan tantangannya bagaimana caranya supaya penyelenggara pemilu di semua lini, bukan hanya KPU, itu betul-betul dipercaya masyarakat sebagai profesional dan integritas. Yang kedua tadi soal money politik, yang ketiga soal detail penyelenggaraan pemilu, DPT tadi sudah diuraikan oleh kita semua. Itu menurut pandangan para ahli yang kami tanyai tentang masalah pemilu 2019. Nah, yang kedua yang ingin saya tambahkan adalah soal money politik. Saya setuju sama Mas Hasto bahwa sistem pemilu itu adalah subsistem dari sistem politik nasional. Karena itu memandang sistem pemilu harus komprehensif, tidak hanya lihat sistem pemilunya, tapi juga lihat sistem politiknya secara keseluruhan. Maka kalau kita bicara soal money politik misalnya, itu nggak bisa hanya dikaitkan dengan pemilu. Coba kita cek, money politik itu paling banyak terjadinya waktu pemungutan suara, apa di luar pemungutan suara? Itu pertanyaannya, ya kan? Kalau dia di luar pemungutan suara, berarti problemnya bukan di desain si pemilu langsungnya. Ya kan? Bapak Ibu paham maksud saya kan? Ini ada problem tadi, Mbak Ibu yang dari Gerindra mengatakan proses perjalanan dari PPS ke PPK, ada suara siluman segala macam. Yang pasti money politik itu ringkasnya nggak boleh menurut undang-undang. Jadi salah satu problem kita adalah problem penegakan hukum. Dan penegakan hukum itu bukan hanya terkait dengan pemilu. Masalahnya kan penegak hukum kita kena hukum juga. Banyak misalnya oknum-oknumnya. Kan masalah. Bagaimana? Kita mau menyapu lantai yang kotor dengan sapu yang kotor. Betul lah Bapak-bapak, Ibu-ibu gitu. Jadi nah, kalau kita sudah kaitkan seperti itu kan jadi kita keliangan sendiri kan, banyak betul, rumit betul masalah kita kan. Itu. Karena itu melihat pemilu, mari kita lihat sebagai salah satu subsistem pemilu nasional. Soal pemilu tadi sedikit ini urun rembuk sama Mas Hasto. Pemilu pilkada tidak langsung. Kita pilkada itu sudah ada kan sejak pilkada langsung itu baru kita mulai pada tahun 2005 kan. Sebelum itu banyak pilkada juga, tapi dipilih oleh DPRD. Apakah tidak ada money politik? Apakah tidak ada yang kena tangkap? Banyak ada yang anggota DPRD berjamaah semuanya ditangkap oleh kejaksaan. Ada kan? Ada lagi Mas, ada lagi. Jadi maksud saya Mas Hasto, mari kita urun rembuk, kaji betul-betul soal itu, jangan buru-buru gitu. Kalau sebelum datanya betul-betul lengkap atau kita menganggap cukup lengkap untuk memutuskan desain itu dengan cara mendudukkan sistem pemilu sebagai bagian dari desain sistem politik nasional kita. Saya setuju misalnya soal tadi ya, soal perubahan dari sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Tapi menurut saya itu tidak akan menyelesaikan masalah sepanjang partai politiknya dalam bahasa Mas Hasto belum melakukan pelembagaan partai. Dan itu antara lain soal internal demokrasi. Gitu.
Nah, kita lihat mudah-mudahan PDIP bisa membuktikan nanti bahwa pelembagaan yang mereka sedang lakukan itu betul-betul akan menjadi sebuah sistem yang kokoh, yang bisa berlangsung bukan hanya di masa kepemimpinan Mas Hasto, tapi pengganti Mas Hasto juga bisa menjalankannya. Itu barangkali tantangan buat partai yang sudah berani melangkah ke pelembagaan seperti partainya Mas Hasto. Gitu. Institusionalisasinya harus berlanjut ya. Institusionalisasi adalah dia tidak tergantung siapa yang siapa yang memimpin, karena sistemnya jalan terus. Oke. Sebelum nanti ke Pak Mardhani, karena Mas Hasto habis ini mau minta izin, saya beri waktu 5 menit untuk sebenarnya poinnya sama, harapan dan juga catatan-catatan penting ke depan agar penyelenggaraan pemilu 2024 ini sukses dan tidak banyak masalah. Mungkin itu Mas Hasto, silakan. Baik, terima kasih Mas Jayandi. Kebetulan saat ini saya ngambil doktor di UI. Itu tentang nanti teorinya tentang teori pelembagaan partai politik yang kami formulasikan. Karena kita ingin membangun sistem, tetapi institusionalisasi partai politik itu bukan berarti kemudian menegasikan peran pemimpin. Ya. Pemimpin itu tetap memberikan direction, tetap membangun kultur organisasi, dan juga bagaimana hal-hal yang sangat fundamental terkait dengan ideologi itu betul-betul dijabarkan dalam seluruh nafas organisasi partai politik. Yang saat ini sedang kami lakukan. Kami ada penelitian pendahuluan, bekerja sama juga dengan beberapa teman-teman dari lembaga survei. Nah, yang harus kita lihat bahwa merancang sistem politik itu tidak bisa terlepas dari budaya bangsa, dari strategic culture. Kita berbeda dengan Amerika Serikat, kita berbeda dengan Tiongkok, kita berbeda dengan Timur Tengah, kita negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini yang seringkali kita lupakan. Contohnya dulu LIPI, ketika membuat antitesa bahwa pemilu kada itu ternyata hanya berlangsung setiap minggu kemudian tidak efisien. Kemudian LIPI merekomendasikan agar pemilu serentak dengan alasan efisiensi, tapi tesa antitesanya nggak cocok, nggak pas. Karena dengan pemilu serentak itu ternyata energi partai politik betul-betul terserap di dalam mempersiapkan pilkada serentak tersebut. Padahal direkomendasikan oleh LIPI saat itu. Sehingga antara tesa antitesa mengapa tidak match? Karena tidak memahami kondisi geografis kita, tidak memahami bagaimana mekanisme di lapangan, kondisi sosiologis rakyat kita, dan berbagai variabel faktor-faktor X yang terjadi, sehingga akhirnya pilkada serentak itu justru malah menimbulkan begitu banyak persoalan yang inefisien.